anak Maria. Yang memerintahkan membaptis itu bukan Yesus anak Maria, itu adalah iblis yang keluar dari kubur. Salah si Muhammad keluar dari gua Hero. Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Tidak ada hubungannya. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku setan, tidak pernah bertemu setan mengaku Yesus Kristus. Setan-setan itu ditempatkan di gua-gua. Jangan, bagus. Nah, kalau lu mendengar suara sekali, bagus sekali, itu yang lo harus pertanyain. Bagus sekali, bagus. Gua sih, ya ampun, gua kan tempatnya setan. Bagus. Gitu. Dengarkan saya. Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15, setan dilemparkan ke alam kubur. Baca tuh dalil. Foto gua benar. Baca tuh dalil. Foto gua itu benar foto gua. Cari gua. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata iblis akan dilemparkan keluar dari kubur. Matius 12, angkatan jahat akan keluar hari ketiga dari kubur. Matius 28 nomor 18 nomor 19, iblisnya berkata pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan anak Maria. Anak Maria berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku Yesus anak Maria hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Bani Israel murid-muridnya agar jangan ke Indonesia, tetapi pergilah kepada seluruh Bani Israel yang hilang dari dombaku yang hilang dari umat Israel. Jadi yang Anda sembah itu jelas diduga iblis yang mengaku Yesus Kristus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai muridku Bani Israel, dengan mengaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi penyesatnya datang mengaku nama Yesus, gelar Kristus, disingkat Yesus Kristus. Kristen pengikut Kristus. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Ada yang paham, ada yang enggak sih. Paham. Mudah-mudahan Anda bisa sehat. Jadi itu pernyataan Yesusnya. Waspada, sebab Yesus Kristus sang penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaannya sekarang nih, mana banyak orang pengikut Kristus setan itu? Mana banyak orang yang sudah disesatkan oleh Kristus tersebut? Satu-satunya kandidat ya Kristen. Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus ada yang penyesat, sedangkan Kristus yang asli hanya untuk Bani Israel. Kristus yang penyesat mengajarkan seluruh dunia untuk menjadi pengikutnya. Ingat ketika iblis datang kepada Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, 11, 12, endingnya di 13. Ingat apa kata iblis? Wahai Yesus, ya paman, sembahlah aku, maka segala kuasa dunia akan kuberikan kepadamu. Jika engkau menyembahku, aku akan memberikan kuasa dunia beserta kemuliaannya. Tapi Yesus tidak mungkin digoda. Yesus tidak mungkin jatuh. Akhirnya datang iblis. Enyahlah kau iblis. Sebab iblis disuruh menyembah siapa? Disuruh menyembah siapa iblisnya? Iblis aja disuruh menyembah kepada Allah. Sebab engkau harus menyembah kepada ilahmu, yaitu Dia yang maha suci lagi maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus, coba Anda lihat Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar jadi mayat, agar dibangkitkan pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang Kristen. Jadi syarat untuk menjadi Tuhan kudu wajib jadi mayat dulu. Itu dalil. Kok begitu, masa mau mati seluruh dunia? Karena kan kebanyakan Kristen nih di Eropa ya kan ceritanya begitu. Masa mereka mati dulu ya kan kagak. Begitu Bang, jadinya itu nih kan. fakta, itu real. Matius 7 nomor 22 nomor 23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan datang memanggil aku Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, apa kabarmu Tuhan?
Pada saat itu mereka akan berkata, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka Kristen. Enyahlah daripadaku wahai Kristen. Pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku wahai Kristen. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kagak begitu. Kalian Oh, yang itu pembuat kejahatan. itu ucapan Yesus. Ya, Itu memang ucapan kalau Yesus. kita berbuat jahat, Bang, baik Kenapa? Kristen maupun Kenapa Islam Kristen pasti disebut ditolak pembuat sama kejahatan? Tuhan, Bang. Kenapa Kristen Gitu. disebut sebagai pembuat kejahatan oleh Yesus? Coba. Karena dia tuh cuma Yesus- bilang gue Kristen, tapi nggak ngelakuin kehendak Bapa. Yesus mengajarkan di dalam Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku sunat. Kristen? Tidak, Paman. Yesus tidak makan babi. Kristen? Tadi dulu, Yesus tidak makan babi itu nggak ada di Tidak, Alkitab, Bang. Paman. Yesus tidak makan ibadah babi Sabat. itu tidak ada di Alkitab. Ibadahnya sujud. Kristen? Kalau sujud Joget. itu kan ibarat kata Joget. jedotin, maaf nih, jedotin kepala di kitabnya bawah. adalah Itu perjanjian gue juga jedotin barunya kepala di Yahudi, bawah, Bang. yaitu kitab Tanak, kitab Taurat. Itu kitabnya Yesus. Kristen? Bible. Nah, Di kan di dalamnya Yesus- ada Taurat, Mazmur, Yesus rasulnya Injil. adalah Musa. Galatia 4 nomor 4 nomor 5. Yesus rasulnya adalah Musa. Kristen rasulnya adalah Paulus. Paulus. Yesus menyembah kepada Allah. Kan Kristen menyembah Yesus kepada duluan. Artinya Yesus itu yang mengutus Paulus, begitu. Ingat. Jadi ketika Yesus mengatakan barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus andai hidup di tahun 2025, maka Yesus bulan suci ini juga ikut berpuasa bersama dengan kami. Yesus ikut tarwih bersama dengan kami. Yesus pun lebaran bersama dengan kami. Yesus Nah. tidak ikut Natalan. Yesus tidak ikut pesta Itu, tahun dia tuh baru. kagak- Yesus tidak ikut makan. kemudian prosesi-prosesi Cingkrak-cingkrak. agama Kristen. Nggak makan. Anda Iya. Yesus hidup hari ini, maka Yesus sholatnya di masjid. Kenapa? Karena Yesus itu selalu beribadah di Baitullah, Bait El, Bang, atau Yesus Bait itu kan Eloah. abad 1 ya kan Yesus hidupnya. itu selalu di Sedangkan Mikdas, Muhammad tuh abad tempat 7. sujud. Gimana bisa Tempat sujud. begitu? Nah, jadi andai saja Yesus hidup hari ini, maka dia bersama dengan Bang Suma sujud di masjid, bukan di gereja Kakak. joget ria. kakak bakal Matius masa 26 nomor 39. Yesus semalam-malaman sujud minta doa kepada Allah. Lah, Tidak jedotin kepala di jingkrak-jingkrak bawah, Bang, berdoa gua juga kepada sosok begitu, makhluk yang Bang. datang kepada Paulus. Tidak Gue mungkin juga Yesus begitu, berdoa Bang. kepada Kalau udah Yesus. minta ampun mah, Bang, waktu gue mendengar suara Tuhan Tidak aja gue ada langsung Yesus Bang, sujud berdoa kepala kepada gua. Yesus. Tidak ada orang waras berdoa kepada dirinya sendiri, nggak ada. Tidak ada orang waras Ya. berdoa kepada dirinya. Abang- Ada nggak abang ini wanes. orang waras berdoa kepada Wanes dirinya? ya? Maksudnya Wahai banyak Bang pengajaran Suma, wanes ya? tolonglah Kalau gua aku Tritunggal. Bang Suma. Aku mau Bukan doa jangan tinggal bertuhan. duduk terus di sini Bang Suma. Tapi Tolong dia nggak please. Itu Bang. hanya orang gila itu yang Dia kayak nggak gitu. Ah, Dia nggak Yesus Bang. berdoa, wahai Dia nggak Yesusku yang ada di langit, berikanlah kepada Yesus makanan hari ini secukupnya. Itu gila. Bang, tahu nggak sih Tuhan Yesus gue tuh ajaib. senantiasa Tuhan gue tuh ajaib, Bang, gitu. Jadi Oh, kalau misalnya dia Allahu makan itu Samad. karena berbarengan dan memberi makan 5.000 orang gitu, baru dia makan. Oh, Tapi kalau tidak. ujuk-ujuk dia sendirian Yesus. gitu makan di kamar ngumpet, jangan itu Anda nggak ada jangan di jangan Alkitab. jangan Gitu. jangan Anda bawa-bawa Yesus Yahudi, jangan. Anda harus bawa Yesus Anda yang ke seluruh dunia itu. Coba Yesus Anda yang tunjukkan Yesus tuh kepada cuma saya. satu, nama di atas nama, raja segala di atas raja. Anda Yesus. tunjukkan kepada saya ucapan Ya Allah, Yesus Yesus untuk satu. non Yahudi ada nggak? Ucapan Yesus untuk Ya, non Yahudi, non-Yahudi. untuk Kristen ada nggak? Nggak Ya, ada, Paman. Nggak ada, Iya. Paman. Pokoknya gua mengenal Tuhan Yesus, udah kalian titik. itu Bani Israel, Paman. kalian itu pengikut Yesus palsu.
yang datang Iya. kepada Paulus. Ya Yesus yang bagaimana asli hanya mau untuk dibilang Bani palsu Israel. sih bang, orang ceritanya di Saya Alkitab kasih itu bukti. jelas dari pengadilan. Saya kasih bukti. Ya Saya kan, kasih terus bukti. diadili oleh siapa aja. Saya kasih bukti, Kemudian saya kasih ditangkap bukti. oleh siapa. Saya ya kan? kasih Kayak bukti. gitu-gitu. Yesus yang hanya untuk Bani Israel, kitabnya adalah kitab Yesaya, Yeremia, Samuel, kemudian Imamat, Keluaran dan seterusnya. Sedangkan Yesusmu yang datang kepada Paulusmu mengajarkan Roma, Galatia, Filipi, kemudian Timotius, Filemon, Tesalonika. Itu kitab-kitab dari bisikan-bisikan roh halus yang ngaku Yesus Kristus. Sedangkan Yesus yang asli di dalam Yohanes 17 nomor 8, apa yang dikatakan? Segala firman yang engkau berikan ya Bapa telah aku terima, dan selanjutnya telah aku serahkan kepada Bani Israel murid-muridku, dan mereka semuanya telah menerimanya, dan mereka semuanya percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Selesai. Firman yang diterima Yesus telah diberikan kepada murid-muridnya, dan muridnya percaya setelah menerima firman itu. Ternyata Yesus ini betul-betul Rasul Tuhan, utusan Tuhan. Sedangkan Yesus yang kamu sembah adalah yang mengaku sebagai penguasa maut, Alfa dan Omega, bintang gemilang, kepadanya diberi kuasa. Itu bukan Yesus anak Maria, Cak Ayu. Itu penyesat yang bawa-bawa nama Yesus. Makanya Yesus berpesan ketika ditanya, Guru, ya Paman, apa tanda-tanda kalau engkau yang datang? Matius 24, nomor 2, nomor 3. Apa kata Yesus? Tanda-tandanya matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, akan nampak aku sebagai anak manusia di tengah-tengah langit, dan seluruh umat manusia akan melihat aku. Apakah tanda-tanda itu sudah ada? Belum. Apakah ada sosok ngaku Yesus sebelumnya? Ada. Apakah itu asli? Tidak. Kenapa tidak asli? Karena tidak dibarengi oleh tanda-tanda kedatangan Yesus asli. Allahu Akbar. Yesus Ya asli. udah, kalau emang tanda-tanda kedatangan yang abang bilang sebut tadi, ya itu benar, nanti dia akan apa dilihat oleh seluruh dunia. Apakah tanda-tanda itu datang Begitu. kepadamu ketika Yesus Untuk datang mengadili. berupa suara kepadamu? Ada tanda-tanda itu? Iya. Matahari Hanya tidak berupa- bersinar lagi, Enggak, maksudnya berupa bintang-bintang suara. berjatuhan. Itu biasa palsu, aja. Cak Ayu. Semua biasa aja. Itu Bukannya palsu. begitu, soalnya waktu itu Lo Bang, itu gua begitu. tanya sama Syarat Tuhan, ya kan? syarat Nih, untuk begini mengetahui jawabannya. tanda-tanda Nih. kedatangan Yesus harus Tahu ngerti nih, Bible gua dulu. kan tentang Tuhan. Nih, Pahami kan Bible kan dulu, pernah nanya Cak sama Ayu. Tuhan. Kan gue namanya ceplok-ceplok. Iya, gue kan orangnya kan ceplos nih bang ya. Terus gue tanya Sama tuh seperti Tuhan, Paulus, siapakah kalau- engkau Tuhan? kalau memang Tuhan, gue bilang kan. Gue lebih parah bang dari Paulus ya. Kalau Paulus mah Rasul, gue mah bukan kan, gue manusia biasa. Gue juga Nah, sompral. Rasul gitu, aja maksudnya. parah, Tahu tuh gua apalagi bilang yang bukan gitu. Rasul. Kalau emang Tuhan. Nah, itu kan muslim. Gue kan sebelum itu kan gue muslim. Rasulmu aja parah, apalagi yang bukan Rasul, gimana dong? Erena sena selek na selek na. Nah, Ari akhirnya selek kan na. gue nggak ngerti. Dan ya semalasan Selek na kan, nama suara asa. siapa itu ya Iya, kan? agak pale. Makanya. Selek Makanya na. kalau Bang Bagus Zuma namamu mah selek na memang. ngejelasinnya lucu sih. Nah, bukan. Seli- Bagus seli- lu selek seli na. aja. Begini, jangan kau mengaku murtad. Sesungguhnya kau adalah apa? Ya Misionaris. gimana? Kita Sesungguhnya kita sudah. Kalau aku misionaris, Kami Muslim aku tidak bisa pasti dibohongi. punya Alkitab. Ini aku bilang aku baru dibaptis. Ketahuan Oh, enggak. tadi saya Ya baru bang, mulai kalau Saya kalau lihat misalnya logika. kayak saya Agata gua mau katanya. masih Saya Masa itu suara sudah aku berdebat kayak mirip Agatha, kurang lebih masa? 20 tahun. Aduh, Dan puji saya Tuhan. sudah Iya, Bu. paham betul trik-trik misionaris itu sudah paham. Kagak, Cara makanya lu Anda mau menyanggah kayak saya, gue gimana? cara Mau Anda yasinan sama gue menyanggah bareng? saya Ayo, dengan yasinan menggiring bareng. narasi Anda kepada Nabi Muhammad dengan Islam, itu adalah kode etik di Ya dalam karena kan gue dulunya pemahaman Islam, jadi gue misionaris. tahu
tahu. Jangan kau ajarin saya tentang misionaris. Bukan ngajarin, Saya ini tapi memang tamat. gue bertanya juga Sampai gitu, pada saat gua kemarin dapur-dapurnya Islam. misionaris pun saya tahu. Ya jadi Argumentasi yang diajarkan oleh misionaris kepada junior-juniornya itu saya paham. KTP, Cara gue spill KTP ya boleh. menyangkal kemudian kebenaran Bible yang ditorehkan oleh apologet Islam akan dibantah menggunakan dalil-dalil yang syarat dengan persinggungan dengan Islam. Saya paham misionaris itu. Kalau dia orang murtadin, dia tidak nyerang Islam. Seorang murtadin tidak akan pernah Gue menyerang nyerang Islam dari mana? Mustahil Orang itu. lu dulu yang Pertemukan nyerang saya gua dengan dari tadi seorang diam. murtadin yang menyerang Islam. Tidak ada. Kalau Mana murtadin gua murni ya, nyerang? tidak akan pernah bisa menyerang Islam. Gua Tapi dari kalau tadi yang diam. murtad lalu menjadi penginjil, menjadi murtadin, menjadi Gua orang dari tadi bayaran, diam. Ya, spill dia KTP akan tuh balik di bawah. menyerang Islam. Itu kode etik, itu sudah sumpah. Gue kagak Itu sudah nyerang. sumpahnya mereka. Itu sudah Tadi gua sumpah diam. mereka. Apa hubungannya coba Yesus dengan Nabi Terus Isa? sekarang coba? gua diam aja. Ada hubungannya. Nah, coba. Nah, tapi kalau Jadi, ditanya kan gue jawab. Saya simpulkan, saudari, saya simpulkan di Islam itu tidak ada ajaran untuk berpura-pura seperti Paulus kepada Siapa orang yang Yahudi ngaku berpura-pura? Yahudi, Lu mau sumpah kepada pocong orang sama Yunani gue? ngaku Yunani, Masa? kepada Sumpah orang pocong, yang ayo, taat sumpah Taurat pocong. ngaku penganut Taurat. Sumpah pocong, teman-teman, ada nggak sih? Sekarang Itu beneran nggak sih? penerusnya kepada yang penganut Al-Quran ngaku-ngaku ngikut Al-Quran, Ya, yang gimana menyembah dong, ya, Allah gue? ngaku-ngaku bawa-bawa nama Allah, yang percaya yang kemudian percaya kepada Nabi dan Rasul Nabi Muhammad, pura-pura Itu yang benar juga tuh, mengatakan benar, Nabi dan spill Rasul KTP. kepada agama mereka. Islam kitabnya adalah Alkitab, berpura-pura juga menggunakan istilah Alkitab. Tuhannya Yaelah, umat Bang, Islam 25 adalah Allah, nabi aja gua pura-pura hafal. juga mengaku Allah. Apa lagi 25 Itulah nabi gua hafal, tanda-tanda rukun Islam, agama rukun iman. yang Niat aja deh, niat diusung puasa nih, mau puasa, oleh mau puasa. Niat puasa aja dah. gelap seperti itu. Oke, Nawa ya? itu, Jadi, Nawa saya itu hanya sama mengatakan- Godin, Anadai, saya hanya Fadu Sahuri, mengatakan Romadona, kepada Haji, saudara, Sanati, Fardulillahi Ta'ala. saya hanya mengatakan kepada saudara Ketahuan Lagi. misionaris asli. bahwa seorang Apa? misionaris itu jangankan Lu mengetahui yang seperti tadi itu. dibilangin katanya, orang Misionaris Kristen itu naik. malah Orang kalau Kristen level naik, C6 ya itu gue harus bisa naik. bahasa Arab. Gitu. Gitu ya. Jadi saudara-saudara Emang muslim dimanapun yang gue berada, tanya lagi nih Bang, kita ya, udah kenapa hafal Tuhan tabiat Tuhan mereka. cuma bisa bahasa Arab? Itu gue mau Mereka tanya. boleh Kenapa mengajarkan, Tuhan lo mereka cuma bisa boleh bahasa mengajarkan Arab? diri mereka Terus sebagai bagaimana gue muslim yang tinggal di muslimah. Indonesia? Mereka Ya boleh kan, di Indonesia mengajarkan itu diri gua mereka harus pemilik bisa pesantren. bahasa Arab Mereka gitu. bisa Masa sih gue mengajarkan baca mereka Al-Quran anak-anak gitu kiai, ya? keluarga ulama, demi untuk mencari orang untuk disesatkan sama seperti mereka. Itu tanda-tanda mereka itu memang kayak begitu. Itu cara mereka mencari pengikut. Ketahuan. Iya. Iya, saudara. Itu, Agama Bang. penyampak, Muslim gurundah di bawah. agama penyampak dia orang. Mereka itu Ketahuan Bang Ya, Zuma. Ketahuan Gue kau beneran sendiri. dulunya Islam, Ketahuan. takut dia, takut. Dia Tidak, Islam. penyampak kau penyampak. Penyampak kau agama Dia penyampak. takut akhirnya. Next, ya next, bisa next, jadi semua. bisa jadi Oh, mereka gua mah dia kenapa ini sih kalau lulusan gua Islam STT masuk Nias, Kristen? bisa jadi Mak, kenapa sih? Sekolah Itu kan tipu-tipu. hak asasi ya manusia. nggak apa-apa, silakan aja Ya udah, Anda Kristen, jangan di-mute. silakan aja. Jangan Al-Quran di-mute saya dong. mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin azim. Iblis itu turun hanya kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Enak tuh Bang Zuma. Jadi kalau iblisnya misalnya itu- Bang Zuma tuh gue demen karena berbahasa Iblisnya Arab itu, dulu, baru di iblisnya itu artiin hanya datang di kepada para bawahnya. pendusta yang Nah, banyak berdosa. jadi gue ngerti apa yang Mari Bang kita Zuma uji katakan. coba. Jangan berbahasa Kita tes ya Arab teman-teman, dulu. apakah orang ini pendusta atau bukan? Kita coba. Iya, coba. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa yang datang kepada Anda itu adalah Yesus? Iya, jadi kan dia yang maha tinggi ya, maksudnya. Di mana Jadi kan, dalilnya Yesus Maha Tinggi? ya ditanya dalil kan gue bisa Ya, iya bukan, dong. kan gue Saya kan baru ingin menguji kebohongan dibaptis. Anda. Anda barusan mengatakan Yesus justru Maha gue Tinggi. Mana dibaptis dalilnya? bukan misionaris, nggak Mana hafal dalilnya ayat, Yesus nggak- Maha Tinggi? kagak ayat kagak diapalin Bang, maksudnya
dalil. Tolong, Ini tolong, makanya orang Kristen ada ya yang kan naik dong. Al-Qur'an mengatakan Tolong, tanazzalu tolong. ala kulli afakin athim. Aduh, gue Iblis baru itu hanya dibaptis, bekerja tolong, kepada pendusta. Iya, tolong. Dustanya, saudara tahu ini, letaknya di mana ayatnya. dustanya perempuan ini barusan dia mengatakan karena Yesus baru Maha Tinggi. dibaptis. Dalilnya tak ada, berarti dia Ini pendusta. bukan dalilnya tidak ada ya, tolongin dong orang Kamu Kristen. ketahuan. Typing. Oh. Karena Kamu gue Mana baru dalilnya dibaptis. Yesus Maha Tinggi? Baru dibaptis, tolong. Tidak hafal ayat. Coba dalil. Tolong. Enggak Bentar, ada ini dalil. Idilah. Enggak ada dalil. Adrian monitor. Juma itu kalau Tolong sama-sama naikin orang awam satu yang tahu Iya, ini. ayat ke kitabnya, tolong. Seliana diam dulu, Seliana sama-sama diam dulu. Edis, mencret Sebentar, kau. ini Adrian. Adrian, bentar. Adrian Herman Sianturi Kristen nggak? Herman? Assalamualaikum. Oh, Islam ya. Berarti Adrian Kristen ya? Adrian Kristen, Baik, Bang. Kristen. Adrian Kristen. Oke, lanjut. Bang Herman di bawah dulu ya. Mana Ya, dalil Adrian. Yesus Maha Tinggi mana? Dalil. Yesus Sebentar, mengatakan saya maksud saya gini, Bang Suma tuh kalau mau tidak debat, dapat. cari orang yang berilmu seperti Ustadz Wafi. Loh, Jangan kalian cari ini anak-anak orang Tuhan. Kalian ini bawah. anak-anak Tuhan katanya. Aku baru Anak udah Tuhan kan baptis, berilmu Bang. semua. Aku baru dibaptis. Bahkan Lagi bahkan Tahu kalian Jumat, punya bicara- konsep lagi belajar orang Alkitab. Kristen Cari itu orang di yang dalam berilmu. tubuhnya ada Roh Kudus. Jangan cuma Orang hanya Kristen mau itu cari dan yang Roh tidak Kudus itu berilmu. katanya Tuhan. Berarti Lawan kalian sama itu Edis, bersama mereka dengan mau Tuhan. mencret. Berarti kalian itu sebenarnya tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah. Karena Tuhan itu Maha tahu. Ditanya mana dalilnya Yesus Maha Tinggi? Apa jawabannya? Au au u a a a u u u a a u u. Mana Roh Kudusmu? Mana Roh Kudusmu? Mana? baru Mana belajar Roh Kudusmu? Alkitab. Mana? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 apabila Roh Suaranya Kudus kayak itu Agatha, datang. Bang. Bang Zuma Agatha kayaknya. Oh, kalau Agatha lihat saya kencing duluan, tidak mungkin bertahan. Iya. Nggak mungkin bertahan kalau Agatha lihat dulu. Iya, nggak mungkin. Agatha. Nah, Yesus Jangan berkata, Agatha itu apabila pinter. Roh Kudus itu datang, Dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Kata Yesus, Roh Kudus yang datang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Konsep Islam, Roh Kudus itu datang mengajarkan Al-Quran. Konsep Kristen, roh halus itu masuk ke setiap orang Kristen. Berarti Tuhan ada bersamamu. Ketika kamu ditanya, Tuhanmu bangunin. Tuhan bangun, aku lagi ditanya. Jangan tidur aja Tuhan. Bisikin saya apa jawabannya Tuhan. Tuhanmu ada dalam tubuhmu. Kasih bangun. Tuhan, bukankah kamu bersama dengan aku Tuhan? Iya Paman, kenapa? Aku ditanya sama Bang Suma, mana dalilnya Yesus Bang, Maha Tinggi? nanti aku cari tahu. Tuhanmu terus sentil aku kupingmu. hafalin Emang siapa yang ayatnya. mengatakan Yesus itu Mudah-mudahan Maha aku Tinggi, hafal ya. Kuclu? Nggak Maaf ada ya, dalilnya, Kuclu. Oten Malah kencang, Yesus oten Kawan-kawan, bukan gak ada Malah dalilnya. Yesus berkata Akunya ya di dalam yang nggak Yohanes tahu. 5 nomor Maaf. 30, Aku Maaf, Yesus kawan. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi yang melantik aku Maha Kuasa, dia tidak sedang melantik aku, tetapi sedang melantik iblis yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa langit dan bumi. Harusnya kamu Tuh, ketika langit ditanya, tinggi kagak tuh. Langit tinggi kagak tuh. Jadi kan harusnya maha tinggi banget. ketika kamu ditanya, bola dunia aja dia harusnya ketika kamu genggaman. ditanya, mana dalilnya Yesus Kristusmu itu Maha Tinggi? Kau tunjukkan dalil Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Nah, dari langit iblis itu dia tinggi. Maka sampaikan dalilnya. Ketika kau ditanya, mana dalilnya Yesusmu itu Maha Tinggi? Lukas 10 nomor 18. Nabinya orang Yahudi bernama Yesus Kristus berkata, Tuhanku itu turun dari langit sampai ke bumi berupa cahaya, dan dia datang kepada Paulus berupa cahaya. Itu Tuhanmu tuh. Bukankah Paulus mengaku bertemu cahaya? Iya, langit tinggi banget. Bukankah Nah, itu Yesus kan mengaku yang maha tinggi. bahwa iblis itu berupa cahaya? Kena nggak tuh? Iya, memang berupa Kena dong, cahaya, kena roh, dong. apa ya? Iblis berupa Gitu. cahaya. Pakai manjat tiang bang kali Jadi gurunda. karena Iblis mengaku, iblis berupa cahaya, kata Yesus, yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yesus datang kedua kalinya ke bumi ini dalam rupa manusia.
Paulus di dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12 mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajari aku, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya, tetapi dari Yesus. Berarti Yesus ada dua, Yesus yang berupa bukan manusia dan Yesus yang manusia. Yesus yang manusia adalah nabi dan rasulnya Tuhan kepada Bani Israel. Yesus yang berupa bukan manusia, itulah Tuhannya Kristen in the gang. Paham sampai sini? Jadi Yesus itu ada dua, Yesus manusia dan Yesus bukan manusia. Kok ngarang sih? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Maria melahirkan manusia atau bukan? Itu kan kagak ada. Lah kagak ada di itu di Alkitab itu. Galatia 1 Karang-karang Galatia 1 Galatia 1 nomor 1 nomor 11 nomor 12 dari Rasul Paulus yang menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus Kristus yang telah menyatakan Injil itu kepadanya. Yesus datang kepada Paulus bukan dalam keadaan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Maukah aku tunjukkan siapakah iblis itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah kemudian pendurjana itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Galatia 1 nomor 1, nomor 12, nomor 13, nomor 11, nomor 12. Paulus mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus pergi ke seluruh dunia, ajarannya tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Paulus in the gang. 2 Yohanes 1. Yang gua tahu mah dia mempunyai dua nature, Bang, ya kan, manusia dan Tuhan gitu. Yesus itu dalam Ibrani 13 nomor 8, Yesus kemarin, hari ini, dan seterusnya selama-lamanya tetap manusia, tidak pernah berubah. Apaan? Lu mau ditambah-tambahin? Ibrani 13 nomor 8 baca sekarang. Saya punya dengar. Lu mah ayat Ibrani 13 nomor tambah-tambahin, 8 nanti silakan Anda baca. Al-Quran lu gua tambah-tambahin gimana? Ibrani Marah. 13 Anda baca sekarang. Baca, saya ingin dengar. Apakah Yesus pernah berubah? Yesus Baca. tidak berubah, itu ada lagunya. Yesus tidak berubah, itu ada lagunya. Yesus tidak berubah. Dia tetap Ya, ada lagunya. manusia. Duduk di samping kanan Tuhan tetap manusia. Bukan begitu. Dia tidak pernah Lagunya bukan berubah. begitu. Ibrani 13 Kagak nomor begitu. 8. Yesus tidak berubah. Dia Kagak tetap begitu. manusia, tidak Kagak. pernah berubah. Kagak Jadi begitu pohon, lagunya. jadi Maaf, aspal kawan. rokok, Bang Zuma apalagi ngarang. jadi hantu. Bang Yesus Zuma ngarang. tidak berubah. Dia tetap manusia, tidak pernah berubah. Jadi kayak Dia miliki Tuhan, apalagi Ecun. jadi setan. Bang Zuma emang paling-paling. Ibrani 13 nomor 8, Cak Ayu, Anda baca. Bisakah tapi Yesus itu bukan berubah? tetap manusia, begitu bukan. Tidak bisa berubah dia. Begitu juga dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi juga tidak pernah berubah. Yesaya 43 nomor 10. Pencipta Ini orang langit dan bumi orang Kristen tidak yang pernah pinter dibentuk. kagak berani naik Tidak apa pernah ya? dibentuk dalam Bantuin. rupa apapun. Pencipta langit dan bumi tidak pernah dibentuk dalam rupa apapun. Yesus, Yohanes 1:14, berubah dibentuk menjadi daging. Itu bukan Tuhan itu. Iblis menjadi manusia. Di mana dalilnya? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, Bang, nomor kalau misalnya 8. iblis berubah jadi manusia, lu yang pada takut, lu sama pocong aja takut. Iya kan? Kalau Coba misalnya iblis Anda lihat bisa seenaknya gitu Lukas, ya. coba Merubah Anda diri lihat dari manusia, lu Lukas pada ketakutan. 24. Coba Anda lihat. Anda jawab. Lukas 24 nomor 37.
Apa ini? Lukas 24 nomor 37. Dengarkan. Murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Siapa yang muncul pada saat itu? Orang yang keluar dari kubur. Murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ngeri, Karena Paman. kan waktu nampakin itu dia dengan kemuliaannya gitu, bukan dengan tubuh manusianya. Jadi cahaya kemuliaan kayak begitu. Terus Ketika intinya langsung ketika tuh Yesus ditunjukin ditanya, kepada murid-muridnya. coba Apa Anda namanya, baca lagi sekali tangannya lagi yang bekas sebelum saya serahkan disalib. forum ini. Ya kan, Anda terus baca, perutnya Anda yang duduk bekas merenung. disalib ditombak. Anda duduk gitu. merenung, Anda duduk merenung, Kagak. baca pelan-pelan Matius 24. Maksudnya baca Ada Alkitab. pembicaraan rahasia. Ada pembicaraan rahasia Yesus dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Murid bertanya secara rahasia kepada Yesus, "Paman, ya muridku, aku ingin berbicara rahasia kepada ente." Jawab Yesus, "Apa yang ente ingin pertanyakan muridku?" "Hei, engkau kan mau pergi nih. Di mana kamu pergi kami tidak bisa pergi." "Ya emang." "Nah, kamu balik lagi kan?" "Yes." "Apa tanda kalau yang balik itu kamu?" Yesus menjawab, "Ketika engkau melihat ada sosok anak manusia berdiri di atas awan dan seluruh manusia meratap dan melihatnya, lalu engkau melihat matahari kehilangan cahaya menjadi gelap, bulan kemudian tidak pernah muncul, bintang-bintang berjatuhan, maka itulah tanda bahwa yang datang itu aku." Itu bertanda bahwa itu adalah aku, kata Yesus. Di dalam Al-Quran diterangkan kemudian dalam surah Az-Zukhruf, tanda kedatangan Nabi Isa adalah detik-detik hancurnya alam semesta ini. Begitu juga pengakuan Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesusnya kemudian menjawab, "Langit kuasa-kuasanya akan berguncang, bintang berjatuhan, matahari tak bercahaya alias gelap, bulan pun tak muncul kemudian. Ini tanda kiamat. Sedangkan yang datang kepadamu, hai saudariku Ari, akulah Yesus." Cuman gitu doang. Cuman gitu doang. Tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan tak ada. Oh, hati-hati, kata Yesus, itu adalah Kristus palsu. Masih mau datang besok. Ya, saya dalam hal ini hanya memberi peringatan saja. Silakan Anda mau percaya, tidak percaya, la ikraha fiddin. Umat Islam hanya diberi tugas untuk memberi peringatan kepada jalan yang benar. Anda mau ikuti silakan, Anda mau tolak juga silakan. La ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam Islam. Silakan sahabat-sahabat yang lain, kalau masih ada silakan. Nih, kalau aku mau minta maaf juga nih sama kawan-kawan yang di bawah, takutnya ada yang orang Kristen kan. Tadi aku naik itu karena kan memang belum ada Bang Zuma. Ya, belum ada Bang Zuma. Nah, terus udah gitu dibilang, "Oh ya, orang Kristen naik, orang Kristen naik." Nah, kebetulan waktu itu juga ini bukan dua terus selamat baru ya, udah misionaris ditanya-tanya ya. gitu. Udah. Nah, Selamat, kalau aku misionaris. lihat sampai 2,3K mah, buset, kagak berani apalagi. Iya, karena apa? Karena masih Mati Mija. belajar Alkitab. Masih mau datang ke besok. Assalamualaikum, Adinda. Ustaz Waalaikumsalam. Agak Kareba. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Kanda. Alhamdulillah. Di mana kini, Dek? Ini baru pulang dari ceramah subuh. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Sehat terus, tetap berjuang, tetap berdakwah. Ini sebentar saya bawa masuk semennya Kanda. Apa itu, Dek? Lukman minta semen untuk di perumahan. Oh iya, iya, masya Allah. Ini sahabat-sahabat sekalian yang ada di kota Makassar dan sekitarnya,
adik saya ini, Ustadz Gaul ini, Ustadz yang sedang viral-viralnya di Sulawesi Selatan ya. Beliau adalah seprofesi dengan saya, sama-sama kami dari Properti, beliau juga pengembang. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin mendengarkan nasihat-nasihat Islami sambil santai tersenyum tertawa, ya boleh mengundang beliau untuk ceramah. Masya Allah, subhanallah. Kalau nggak salah beliau ini ketua pendakwa Sulawesi Selatan kayaknya ya, Dinda ya. Sekretaris wilayah komunitas. Sekretaris wilayah, Masya Allah. Jadi teman-teman di follow akun beliau, yang mau mengundang beliau ada kegiatan ceramah, bisa nerima juga dia dari luar kota boleh, dari Kalimantan, dari Sumatera yang ada mengundang beliau mau ceramah, silakan. Beliau sangat-sangat menarik ya. Ceramah beliau 2 jam itu serasa masih 30 menit. Dia juga ahli menggocok kita punya selera tertawa, Masya Allah. Iya. Iya. Dibilang Ustadz Gaul ya Ustadz ya. Ustadz Gaul. Iya benar. Beliau masih muda soalnya. Gaul ya. Oh, Izin follow ya Ustadz Gaul ya dari Iya. setengah Kota Palu. Silakan, Iya, silakan. Bang Zuma Kanda, salam kenal. Saya biasa sama ini Kanda Zuma ya. Siap. Iya deh, iya. Terima kasih Kanda. Iya. Siap. Iya, silakan di follow adik saya Ustadz Gaul, teman-teman yang mau hajatan, buka bersama, nikahan, syukuran, undang beliau. Beliau punya metode dakwah sama seperti Ustadz Das Latif. Itu setara itu, cuman beliau kan masih muda gitu ya kan ya. Tapi caranya memberikan materi itu Masya Allah. Boleh dilihat di PT beliau. Jadi perantau Sulawesi yang ingin merasakan hidup kembali di kampung pada zaman-zaman masih kecil, mari undang beliau untuk ceramah. Beliau juga tidak pasang harga untuk ceramah ya. Yang penting beliau itu sehat, dijamin keselamatan kesehatannya, insya Allah beliau datang. Saya sendiri udah ngundang beliau berapa kali ya teman-teman. Amin. Iya, Insyaallah amin Gurunda. Kita tunggu ya. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bejo. Mungkin Wabarakatuh. pelangi senja. Iya, Pelangi. halo. Iya. Halo. Islam Kristen. Emang harus jawab ya? Dijawab dong, Kak. Pada mana? Ini Pada lintas mana? agama, Enggak. forum lintas agama. Pelang ini Kristen atau Muslim? Silakan dijawab. Emang harus jawab ya? Terus dijawab karena Ditanya. ini lintas agama, Kak Pelangi. Kalau nggak mau jawab, Orang masuk ke rumahnya orang, assalamualaikum, ditanya dari mana ya dijawab lah. Orang masuk rumahnya orang, gimana sih? Gurunda susah dia ngomong, dagunya udah tutup. Turunin tangannya itu dulu Pelangi. Oh iya, udah dilepasin tangannya dulu. Cuma mau nanya aja, mau nanya aja sama kalian. Fungsinya kalian ngomongin masalah agama di Dijawab sini dulu, apa? Kakak. Ini masuk ke rubrik Jawab agama dulu. ini Kristen Bagus. atau Muslim, Kak? Silakan. Bagus pertanyaannya. Tujuannya kami membahas ini supaya umat Islam generasi selanjutnya bisa memilih antara agama yang dari langit dengan agama buatan Romawi. Paham ya? Antara Tuhan yang benar-benar Tuhan dengan Tuhan yang baru dilantik di abad keempat. Paham ya? Antara kitab yang datang kepada para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, dengan surat kabar yang bebas dari pada saat pengkanonan dari beberapa buku-buku dari pewarta-pewarta yang tidak dikenal. Paham sampai sini? Maka kami melakukan pendiskusian di saat kemudian misionaris mencanangkan program kristenisasi berdasarkan mandat amanat agung Matius 28 nomor 19. Di saat itu juga kami harus tampil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, juga harus tampil berseru kepada seluruh umat manusia menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dengan cara baik dan hikmah. Itu sampai sini paham? Oke. Mau nanya sama Bang Cuma boleh nggak? Boleh. Oh iya, memang begitu. Dari dulu kami memang kayak gitu. Belum nanya. Oh belum, kirain sudah. Sorry. Bang Zuma ini masih abu-abu. Beliau Kristen atau Enggak, bukan Enggak, Oten enggak dia, apa-apa, Oyen enggak apa-apa, Oyen enggak dia, apa-apa. Oyen. Nanti juga Agamanya Oyen. Nanti juga So pakaian tahu bagian kalian. bawahnya itu So tahu jatuh semua kalian. ke bawah. Tengok aja nanti. Tahu kalian.
Kelihatan isinya nanti. Kelihatan Ya, di mana? silakan paman. Nggak kelihatan kalau aku tuh kayak ahli Ya, surga gitu. silakan Kak, apa yang mau ditanyakan silakan untuk empat oke, waktu. oke. Silakan. Oh memang dari dulu kayak gitu. Belum. Kaget dia jatuh. Jauh Kak. Belum tahu dia. Jauh kak. Kabur dia. Kabur. Ini Al-Qudus. Ya kabur apa sih? Al-Qudus. Keberatan di hidungnya tadi Ya. di kacamatanya. Ya, selamat Kristen. pagi. Kita Pagi. puji syukur Tuhan Yesus memberkati. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus ya. Ada lagi Tuhannya Ya. Yesus. Iya ya, silakan bang, silakan. Ya, apa yang perlu harus kita berdebat, Bang? Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudari. Baik. Kami paham sebelum agama Islam itu kemudian diutuhkan ajarannya, disempurnakan ajarannya. Terlebih dahulu ada agama yang hidup berada tiba-tiba di antara agama Nasrani dengan agama Islam. Kata kitab saudara nih, orang-orang Yahudi mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, dia ini Paulus adalah penyakit sampar yang menyesatkan umat Yahudi di seluruh dunia beradab dan dia adalah tokoh dari Kristen. Itu tertulis di kitab saudara. Saya ingin tahu penyesat yang muncul setelah Yesus yang diutus kepada Bani Israel itu bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus. Silakan. Dari mana saudara bahwa Paulus itu adalah penyesat? Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus Iya, apa? berpesan kepada Bani Israel, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia Kristus ini, sang penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut Yesus akan muncul penyesat setelahnya. Gelar penyesat itu adalah Kristus. Pertanyaan saya, siapa di antara Islam dan Kristen yang terciduk sebagai pengikut Kristus? Silakan. Saya tanya dulu. Tahu nggak? Paulus itu percaya dengan Yesus. Kenapa dia tiba-tiba percaya dengan Yesus? Ayo ceritakan dulu dengan saya. Iya, karena itu datang kepadanya oknum yang ngaku Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22. Tiba-tiba dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau yang datang kepadanya itu adalah Tuhan? Itulah namanya kesaksian Paulus, ya. Iya, Paulus itu saya tanya. sebelumnya sama dengan perbuatan dengan si Paulus sebenarnya. Yang jahat itu. Oh enggak dong. Yang membenci dengan, Saya lahir dalam keadaan muslim. Dengar dulu, saya ceritakan Oke, kau yang menyatakan kau benar. Oke, baik, ya. baik. Saya Jangan emosi ceritakan, tapi ya, santai aja. Ya, dengar silakan. dulu, diam dulu. Iya, jangan emosi tapinya ya. Ini santai aja ya. diam dulu, tak usah ngomong. Iya, tapi jangan emosi ya, santai aja kita ya. Kalau ngomong saya turunkan saja. Iya, tapi jangan emosi ya bang ya, santai aja ya. Kalau mau ngomong, ya saya masih belum cerita. Jangan emosi bang, Iya, jangan emosi bang. Memang saya kalau emosi. sering makan babi itu Ya, darah kita itu panas katanya. Sudah. Santai bang. Enggak, bukan emosi namanya itu. Bukan Iya, emosi. santai bang. Relax. Istighfar. Berdasarkan Astagfirullahaladzim. dengan Istighfar, latar Bang. belakangnya si Paulus ini Ya. sama dengan kalian antikristus. Oh, iya. Kenapa mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan? Iya. Bahkan dia mengejar-ngejar Yesus. Mengejar-ngejar, makanya jangan emosi. Bicaranya kayak gitu. Jangan putar-putar perkataanmu. Itu lidahnya terlipat Pernyataan tadi. dengan saya bukan dengan orang-orang yang sama seperti yang kau fitnah, yang kau olok-olokan, kau hina-hina itu ya, beda. Ya. Ada pula yang menghina, ada pula yang mengolok-olok. Mana ada? Saya ini siapa nama, entah Bang Juma, entah siapa, namamu ini tidak jelas. Itu sudah tertulis nama aku, masih bertanya. Tidak jelas kau siapa kau ini, ya. Itu nama aku sudah ada dengan tertulis. namamu di KTP-mu.
Oh, KTP ku beda lagi lah. Sama Ya, seperti saya Paulus, dengar KTP-nya dulu. Saulus. Gelarnya Ketahuilah Paulus. dulu latar belakang si Paulus ya. Si Paulus itu dengan antikristus, bahkan membunuh bahaya ini. orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, ketika Yesus Kristus menampakkan dirinya, menampakkan kuasa Tuhan kepada Paulus, akhirnya lah si Paulus jadi hambanya si Tuhan Yesus Kristus. Itu kesaksian si Paulus. Dia menyatakan dalam dirinya. Makanya si Paulus itu berubah total dia untuk menjadi pengikut Kristus. Makanya jangan kalian buat pernyataan yang tidak benar. Jangan terbalikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Satu titik, satu koma tidak akan berubah. Bagaimanapun kalian menerjemahkan firman Tuhan itu tidak akan berubah. Iya, saya nyatakan sama kalian. Udah, kepanjangan. Satu koma tidak akan berubah firman. Nah, Jangan panjang, kudus sudah panjang. Jangan terlalu panjang. Lanjut. Jangan curhat. Sudah selesai curhat. Lanjut dulu. Memutarbalikkan terjemahan masalah. Sebenarnya saya katakan sama kalian, tidak ada urusan kalian membahas masalah Alkitab. Nggak bisa. Kalau memang kalian mau berkembang masalah generasi kalian, enak aja. Silakan ajarkan dengan sesuai dengan ajaranmu sendiri. Udah selesai, gantian kita. Masih belum saya lanjut. Panjang kali lah. Macam gereja aja di sini. Di sini bukan gereja. Udah Di gereja gantian apapun kau katakan, manggut-manggut semuanya orang di situ. Kalau di sini enggak. Di sini orang berakal semua, kawan. Oke. Orang Kristen. Sekarang diam, gantian kita. Gantian kita santai. Nanti saya berbicara dulu, habis itu kamu ganti tanggapi. Saya mau berjelas. Gantian. Enggak perlu. Kau jangan ajarin kami Bible. Kami udah tamat. Bible tadinya di kepala, turun ke hati, terus turun ke bawah. Sekarang sudah di bawah dia. Dan kami hafal di luar kepala itu. Mampus sudah kau kan? Nah, udah aku bilang di sini tombolnya di sini. Nyawamu itu ada di sini. Tidak, Guru. Hampir saya cabut tadi headsetku. Karena kenapa? Sakit telingaku mendengar dia tausiahnya terlalu panjang sekali. Ceramah. Jadi aturan dengerin dulu dikit. Sedikit. Udah. Tadi saya tanggapi dulu. Biar jadi pelajaran bagi yang lain. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 58 nomor 3, nomor 4. Penyesat itu sudah dipilih oleh Tuhan sejak dari dalam kandungan ibunya. Paulus di dalam pengakuannya Galatia 1 nomor 15, mulutnya yang berkata dia dipilih sejak dalam rahim ibunya. Itu catat dulu. Penyesat sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Kalau orang itu dipilih jadi orang benar, jadi nabi, jadi rasul, maka dialah tangan kanan Yesus. Kenapa dari sejak lahir dia orang benar? Dari sejak lahir dia sudah di dalam rahim dia sudah orang dipilih. Berarti kanak-kanaknya dia, masa bayinya dia, masa anak-anaknya dia, masa remajanya dia, masa dewasanya dia, tetap adalah rasul yang telah dipilih oleh Tuhan. Berarti mau tidak mau dia harus bersama dengan Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel. Bukan malah sebaliknya. Kecuali dia dipilih jadi penyesat dari sejak dalam rahim ibu. Mari saya uraikan. Di dalam kisah yang tertoleh dengan tinta emas dalam Kejadian 49, ketika Nabi Yakub meramalkan ke-12 anaknya, diramalkanlah kemudian Yehuda, diramalkanlah Nat, diramalkanlah Yusuf, semua diramalkan juga Benyamin. Apa kata Yakub tentang anaknya yang bernama Benyamin ini? Kejadian 49 nomor 27. Wahai Benyamin, sini, duduk di depan ayah. Kenapa ayah? Kamu, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampasannya kepada orang lain. Itu kata Yakub kepada anaknya yang bernama Benyamin. Di dalam surat Paulus Filipi 3 nomor 5, Paulus berkata apa? Aku dari Bani Israel, keturunan Benyamin, beraliran Farisi. Ingat, dari keturunan Benyamin. Kata Yakub, Benyamin
keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Paulus mengaku dari keturunan Benyamin, berarti dari perilaku serigala. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala. Jadi waspada kepada keturunan Benyamin yang berlaku seperti serigala. Nah sekarang ketika saudara mengatakan Paulus itu tadinya bertobat bla 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 bla, baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Kata Yesus, di zaman ini, di saat ini ada orang yang mengaku bertobat. Iblis keluar dari tubuhnya. Iblis yang keluar ini meninggalkan orang yang bertobat ini dari kaum Farisi. Jadi keluar iblis, meninggalkan orang Farisi angkatan jahat tersebut, memanggil ketujuh iblis lainnya yang lebih jahat untuk masuk kembali kepada orang Farisi yang sudah bertaubat tadi. Apa yang terjadi? Tadi yang membunuh dan bla 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 dan seterusnya bertaubat karena iblis keluar mencari temannya yang lain. Setelah bertemu dengan ketujuh iblis lainnya, diajaknya masuk ketujuh iblis itu kepada orang yang bertobat tadi, orang Farisi tadi, angkatan jahat tadi. Apa yang terjadi menurut Yesus? Maka orang tadi 2 kali lebih jahat daripada setelah dia bertobat. Pertanyaan saya, siapa angkatan jahat yang dari orang Farisi, ahli Taurat, yang hidup sesama dengan Yesus, yang lebih jahat daripada ahli Taurat? Sejahat-jahatnya ahli Taurat, dia tidak pernah mengatakan Taurat itu adalah skubalon. Apa skubalon itu? Tinja, kotoran. Hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa disebutnya sebagai tinja, kotoran, sampah. Di dalam kitabnya dia, dalam Filipi 3. Artinya, ketika dia belum bertaubat, ketika dia membunuh murid-murid Yesus, itu belum seberapa. Tapi setelah dia mengaku bertaubat, lalu kerasukan 8 roh jahat, dia 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Apa itu? Mengajak orang lain kemudian menyembah kepada makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Tadinya enggak, dia hanya membunuh. Tapi setelah membunuh, lebih dahsyat lagi, mengajak orang lain menyembah kepada oknum yang dibunuhnya setelah yang dibunuhnya itu keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah ini, saya masih dalam sesi bertanya. Siapa yang ditemui Paulus yang mengaku Yesus di padang gurun menuju ke Damsik? Kalau Yesus itu Kristus. Adalah Yesus Karena Kristus. kan dia bilang Tuhanku bilang begini ke Paulus, ya kan nanya kan Paulus, siapakah engkau gitu. Terus dijawab sama Tuhanku itu, aku yang kamu aniaya. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus mengajarkan muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang mengaku Yesus Kristus? Benar atau betul? Iya, kita harus waspada kepada penyesat, titik. Begitu. Penyesatnya bernama siapa? Kagak disebutin di Alkitab. Oh, disebutin. Kagak. Gelarnya apa? Apaan? Iblis. Ya iblis memang ada Gelarnya dulu apa? sebagai penyesat. Gelarnya apa penyesat itu? Gelarnya apa penyesat itu menurut Yesus? Gelar apaan? Loh, penyesatnya berkata akulah Kristus. Berarti gelar dari penyesat itu apa? Ya kagak begitu, Bang. Orang Kristus itu ya cuman Yesus satu-satunya nama yang belakangnya Kristus. Yesus Kristus. Begitu. Kalau yang lain mungkin Yesus. Dalil setelahnya berkata, yaitu nomor 24-nya, sebab Kristus palsu. Pertanyaan saya, apa gelar daripada penyesat palsu itu? Awas, kagak jangan ada sampai disebut Kristus palsu, Abang. Mana ayatnya? Matius 24 nomor 24, silakan yang bisa Google buka Matius 24 Bukain nomor 24. dong, tapi Matius di 24.2. Ada yang bisa buka kamera di sini, silakan. Bang Zuma kan karena hafal, tapi kan otak kita terbatas, jadi kan suka belibet. Belum sampai saya, belum. Bang Zuma. Matius 24 nomor 24, silakan buka. Apa gelar penyesat di sana?
Coba buka. Mana yang bisa buka, minta tolong. Buka. Buka teman-teman. Ada bisa buka Qala nih. fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Iblis menjawab di hadapan Tuhan, demi kemuliaan-Mu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah semuanya menjadi pengikutku. Wah, ngeri kawan. Ngeri. Aku tahu sih malah kau rasi kalau sematin roh. Terus aja lu Bang Zuma. Lu ayat kan apa katanya yang mau dirubah-rubah, dinyala ini. Terus aja. Kanda? Iya. Ya, buka. Matius Matius 24. Ayat Buka sih. Alkitab dirubah-rubah. 24 nomor 24. Tadi saya lagi nyatet setiap hari. Tapi Siapa saya tambah-tambahin? Seliana. Bener lu itu. Oh Bang, tambah-tambahin. Bang Zuma ini udah tambahin. Nah, tuh. Seliana. Dibesarin. Bang Zuma ini sudah katam. Nah, tuh dibesarin. Nah. Ayatnya. Ah, gaji bacaan nih, Ro. Dik lah, di sisi lah bisa baca. Oke tuh nih. jangan grogi. Sebab gitu. Sebab meneras ya anak. Sebab Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Mujizat. ambil yang Alkitab Oke. sabda paralel. Ambil. Ya, itu Mesias, bukan Kristus, Oke, ya kan? baik. Kata-katanya Mesias itu aja bahasa udah Ibrani. beda. Bahasa Ibrani. Makanya kita tunggu Ya ambil yang Mesias paralel. palsu ya. Matius 24 nomor 4 paralel. Supaya kita lihat bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya apa? Ayo, pegangan. Matius 24 nomor 24 paralel. Wah, kenapa lagi internetnya nih? Sabar. Puasa juga Marah, internetnya Yesus. itu. Aduh, lama kali. Puasa juga itu internetnya. Seliana. Bang Zuma ini udah tamat. Contoh gini. Iya, tapi saking tamatnya ditambah-tambahin. Gitu, ada beberapa kata. Nah, itu tuh. Coba. Sebab Mesias palsu. Turun ke bawah. Geser ke bawah. Angkat naik. Nah, coba Mesias di situ klik. Angka berapa Mesias di situ tertulis? Klik. D. Mesias di bawah, Dinda, di bawah. Oh, yang ini. Di bawah. Mama. Mesias, Ya, klik ini. angkanya. Mesias. Klik. Pak katak. Apa bahasa Yunaninya di situ? Apa itu? Bukan Apa itu bahasa kayaknya. Apa itu? Ini Coba. Sebentar. Matius 24. Sebab Udah kentara ya? Mesias palsu. Iya. Ini. Nah, tuh apa itu? Kristus. Dari Mana? Itu. Mana? Kagak ada Klik bacaan tuh. Kristus. Tuh. Mana sih? Tuh, apa itu baca itu? Kristus, geser gitu. Sedoko Kristus. Gitu. Kristus palsu. Seu. Iya, itu. Spesiudo. Jadi di bahasa Indonesiain Mesias palsu. Mesias itu bahasa Ibrani. Coba mundur di data nomor 4-nya, Dinda. Nomor 4. Matius 24 nomor 4. Sabar ya, teman-teman. Ini kita edukasi ya. Matius 24 nomor 4. Nomor 5, sorry. Nomor 5. Nomor 5. Yes. Penyesatnya Ini bergelar. gara-gara orang Kristen pintar kagak mau naik nih. Jadi gua yang nih yang Enggak ada yang pintar, enggak ada yang paralel. Bisanya cuma typing doang, Bang. Katanya. Yang mana, Kanda? Nah, Mesias di situ klik. Nah, Mesias sebab lagi. banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Mesiasnya klik Mesias. sama. Angkanya. Klik Mesias. Sama, Apa tertulis? saudara terkasih.
Alamak Kristus. Merasa orang merasa. Jadi penyesatnya yang muncul setelah Yesus bergelar Kristus. Kristen ini pengikut Kristus. Manrase anak buah. Jadi kami tidak pernah waspada kepada yang lain selain kepada Kristus palsu. Nah sekarang Kristus yang asli, Matius 15 nomor 24, aku Kristus asli diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kristen sedunia bukan umat Israel, tapi ada juga Kristus yang datang kepada mereka. Sekarang mana yang asli nih? Yang untuk Israel atau yang untuk Kristen? Ayo. Ya, yang nanti akan datang. Kebenaran itu pahit, Jenderal. Benar Yesus. Pahit lah bang, kalau kebenaran mah ditelen. Kebenaran mah ditelen. Kebenaran itu pahit, Jenderal. Ya gitu ya. Makanya begini, Saudara Ari. Kan Yesus ditanya, ini pembicaraan rahasia kita ya, kata Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun. Guru, apa tanda kedatanganmu? Gurunya berkata, kalau suatu hari kamu temukan matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, terlihat aku di tengah langit, dan seluruh manusia dari penjuru bumi akan melihat aku, maka itu tanda kedatanganku. Segeralah bertobat. Ya makanya tuh bang, lu kan takut apa kalau dia datang ya kan? Nah, Jelas-jelas tapi tunggu dia akan dulu. datang. Tapi Gua mah tunggu dulu. takut kalau belum dibaptis. Tapi tunggu dulu. Yesus berkata, namun sebaliknya, waspadalah kepada penyesat yang juga mengaku Kristus yang datang kepadamu, tetapi tidak membawa tanda-tanda itu. Jangan kamu percaya, sebab itu bukan aku. Kesimpulannya begini, saudari. Andai saja yang datang kepada Paulus di abad pertama itu adalah asli Yesus, maka kiamat itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena kapan dia yang turun, selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi karena yang turun itu palsu, mau berjuta kali pun dia datang, semiliar kali pun dia datang mengaku Yesus, kalau tanda-tanda itu tidak ada, maka itu bukanlah yang asli. Al-Quran saya mengatakan, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratum mustaqim. Lah bang, gue jadi bingung bang, kan kalau yang di abad pertama itu benar Yesus Kristus gitu. Kalau Yesus Kristus yang datang di abad pertama, kiamat sudah. Ada Yesus Kristus. Kiamat. Nanti Injil, Kalau yang Mazmur, datang- Taurat tuh nggak pernah ada nanti takutnya, soalnya kan nggak apa ibaratnya. Kalau gitu yang kan dia asli punya kuasa. itu datang, menurut Al-Quran, kalau yang asli datang kiamat. Menurut Yesus, kalau dia yang datang kiamat. Tetapi ada yang mengaku kedatangan Yesus, Yang tapi kedua, tidak kiamat. Berarti kata nanti Yesus, di situ waspada. ada yang kedua kalinya, begitu loh. Nah, oke, sekarang Ini kita Yesus lagi nungguin. datang ke dunia ini. Kedua kalinya. Sekarang Yesus datang kedua kalinya sudah datang enggak? Untuk kedatangannya yang kedua sudah datang? Itu yang Belum. pertama abad 1. Pertama abad 1 Pada saat nih, kita lagi nunggu yang kedua pada kalinya. saat kedatangannya yang pertama, sejak dia lahir hingga dia terangkat ke langit. Kedatangannya kedua kapan? Ya kedua kita mana tahu bang, gitu kan suka-suka dia. Berarti dia yang mau turun datang kapan? yang datang kepadamu itu kedatangan yang keberapa? Yang pertama kalau yang abad 1. Iya. Nah, aku diketawain emang begitu. Yang datang. Kamu kan seorang murtadin. Iya, ngaku-ngaku datang Yesus kepadamu, iya kan? Iya, Nah, dengar sedangkan suaranya, kedatangan bukan Yesus lihat. yang kedua Oh, belum bukan datang. lihat. Bukan lihat bang, suaranya aja. Nah, suaranya Yesus aja. berkata di dalam Matius 24 nomor 23. Jika ada orang yang mengaku, aku bertemu dengan Yesus di sini, atau aku bertemu Yesus di sana. Apa kata Yesus? Jangan ente pergi ke sana dan jangan ente percaya. Itu dia suaranya, gue udah cari bang, gue cari bener orang sampai
40 hari, Sekarang 40 ente datang malam nih gua denger bersaksi. suaranya. Kamu Serius. datang bersaksi kemudian. Bang Suma yang ganteng sedunia. Ya tante, aku bertemu dengan Yesus dalam rupa cahaya. Aku bilang apa? Oh tunggu dulu. Yesusku berkata, jika ada orang yang berkata bertemu dengan aku dalam rupa cahaya, dalam berupa kilat, dalam bentuk bantal atau apapun itu, jangan Kan ente gua bilang percaya. cuma dengar suaranya aja, Bang. Nah itu Gua nggak lihat dia, apa-apa, itu Bang. dia. Makanya kami nggak percaya. Apa salahnya Karena Tuhan karena memperkenalkan diri Yesus, kepada gua? karena Gua Yesus dipanggil, berkata, gitu. Karena dia kedatanganku. tuh, gua taunya di Alkitab, Bang, di yang kita jadi orang Kristen itu karena dipilih sama Tuhan. Seli, ikut aku, Seli, follow me. berdirilah Seli. Gitu, I'm Lord, I'm Father. Gua tantangin, Bang, gua tantangin, benar. Gua bilang gini, kalau Allahu memang Akbar. Lord, bilang gitu, Allahu coba Akbar. tunjukkan. Masya Gua bilang Allah. begitu kan, gua kan dulu begitu Saudara. ya. Waktu masih Muslim. Saudara Ya, terus Ari, gue cari. Dia dengar. bilang begini, Bang, kamu tidak akan pernah bisa melihatku karena ketika aku akan memperlihat kepadamu, aku terpanggang, Bang. Terpanggang tuh maksudnya kayak Paulus buta mungkin. Tapi kan aku langsung takut pada waktu itu. Aku jadi tidak apa, Bang? Tidak nekat gitu. Maksudnya tidak nekat, tidak nantangin Nah, sekarang- lagi. Gitu. Sekarang Yesus berkata, jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Lah itu dia Tuhan datang sendiri, Bang. Gimana lu nggak ketakutan seumur hidup? Rasa Lu itu tidak sujud-sujud. datang bukan Tuhan. Iblis Yesus itu. berkata, Kalau iblis mah gue tahu kuntilanak, pocong tuh, setan-setannya Muslim tuh. Kan kalau dipocongin, pocong tuh ada Yesus iblis. berkata, jadi kalau ada Gitu. orang yang Makanya jangan berkata, dipocongin lagi, gue takut. bertemu dengan aku, Parah. jangan kau percaya. Sebab kedatanganku sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti tanda kedatanganku. Kalau tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya. Sebab akan muncul banyak itu yang kedua, Yesus itu kiamat. Yesus palsu. Lu emang kagak, ya ibaratnya Yesus lu emang dat- takut kiamat ya, Bang, ya kan? Karena takut Yesus datang kan. Yesus Duluan yang datang baru datang kiamat apa gimana? Gua juga hanya nggak ngerti. 2 kali, Cak Ayu. Yesus Iya, nanti datang yang hanya kedua 2 kalinya itu kali. kiamat, Bang. Masa kita takut Nah, sama kiamat? artinya Biarin aja kalau dia mau datang sih. kedatangan yang mengatasnamakan Yesus tapi tidak diikuti oleh tanda-tanda kiamat, itu bukan Yesus. Iya, nanti kiamat datang, Bang. Alamak. Nanti kiamat datang, Bang. Percaya nggak? Alamak. Yesus Iya, datang, kitab Bang. suci kami Udah. juga mengatakan demikian. Kiamat ada, datang Tetapi nanti. kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Udah suaranya, Bang. Apa salahnya sih Tuhan manggil gua, Ya udah, Bang? silakan aja kamu percaya, nggak apa-apa, Iya, silakan. soalnya kalau Silakan. dari orang gue juga kagak percaya, Bang. Ini mah ketemu bukan ketemu, maaf. Dengar Silakan langsung, aja dengar Anda percaya, suaranya. karena kata Udah. Yesus nih, kata Yesus di Matius 24 nomor 5, dia Yesus Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi karena Yesus itu nabi, rasul, ucapannya itu harus terbukti. Maka hari ini kami panen kebuktian itu. Kami panen pembuktian. Apa itu? Banyak orang yang mengaku ketemu Yesus yang akan disesatkan. Kalau itu tidak banyak, malah tak ada, maka kami ragu tentang Yesus ini. Tapi karena terbukti hari ini banyak Kristen yang mengaku pengikut Kristus, maka benarlah keyakinan kami tentang Al-Quran dan apa yang diwartakan oleh penulis di dalam Bible. Justru umat Islam yang percaya kepada surat kabar yang ditulis oleh pewarta, yang Anda jadikan kitab hari ini. Kok Anda tidak percaya sih? Yesus berkata kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, itu bukan aku. Tanda kedatanganku, kalau aku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Kok kami lebih percaya gitu loh? Ya Kok iya lagi? ibarat kata Bang Zuma gitu ngaku-ngaku Yesus Kristus. Ya gue juga kagak percaya. Karena ada Lah, maksudnya ada terus bentukan makhluk yang manusia datang samamu itu? nanti kedua kalinya kiamat. Enggak, makhluk yang datang samamu ngaku Yesus Cuman itu dengar kamu- suaranya, kenapa kamu? Bang. Gua Justru cuman- itu yang jangan dipercaya. Iya percayalah sampai 40 hari gua denger, Bang, bukan sekali. Gua cari Itulah orangnya. kata Yesus, Kagak jangan kau ada. percaya. Oke,
Oke. Mari saya Itu. buktikan bahwa itu bukan Yesus. Boleh saya buktikan itu bukan Yesus? Boleh? Oh, ya udah nggak apa-apa. Oke. Sekarang kamu ibadah di Teman-teman, mana? ketawa dong. Kamu Aku- ibadahnya di mana? Aku itu di Every Nation. Gereja kan? Ya, Kamu berkumpul dengan orang-orang pemakan babi? babi enak. Iya Bang. dong. Daging babi enak. Ya itu dia. Itu dia. Enak Yesus banget, Bang. berkata, Lu pada dengar. jangan nyobain Dengar. ya. Dengar. Kalau lu pada nyobain dengar. ntar Yesus berkata mahal. di dalam Matius Mahal. 5 nomor 19. Coba, apa kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19? Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan penghalalan babi itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tapi Bang, gua pernah nanya itu tuh juga sama Tuhan Yesus. Jawabannya cuman bilang, katanya aku hanya melihat hati dan pikiranmu. Itu aja, bukan apa yang kita makan, bukan apa yang kita Baca Yohanes Apa 5 pakai, begitu. nomor 29. cuman melihat Yesus hati sama berkata pikiran. manusia Dia mah kagak mikirin Bang, manusia- kita makan apa. Manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Ingat kata Yesus, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Imamat 11 nomor 7. Jangan engkau makan babi sebab itu haram bagimu. Itu kehendak Bapa. Agak, Atas kehendak- bukan kehendak Bapak. Orang gua ketemu langsung, gua tanya langsung. Enggak, dengar dulu. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Itu kehendak Bapa. Kehendak Yesus Kristus yang datang kepadamu, makanlah babi. Sekarang yang mana yang betul? Haram atau enggak haram? Bukan dibilang makanlah babi, bukan. Bukan begitu Lalu ceritanya. yang- Jadi tadi kau nggak kata peduli sendiri apa kok. yang kamu makan, gitu loh Bang. Dia cuma sekarang begini. hati doang nanti yang dinilai. Oke. Dinilai ya Sekarang ujian. begini. Ketika kemudian Adam di Ganbi Eden dilarang mendekati buah pohon baik dan jahat, bahkan dilarang makan, iblisnya bekerja. Apa kata iblis kira-kira? Menurut saudari, ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, iblisnya mengajarkan apa? Jangan makan atau makan? Iya, iblis yang Iya, itu apa? pura-pura jadi ular ya, masuk ke Iya. ular. Iblisnya mengajarkan jangan makan atau makan? Ya dibalik sama dia. Ah, Iblis selalu membalik-balikan kata apa yang Yesus- diperintahkan. Kata Yesus di dalam Matius 7 nomor 15, apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, di dalam kitab Daniel 7 nomor 25 diterangkan, pembinasa keji itu memutarbalikkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan makan babi. Si penyesat datang mengajarkan apa? Jangan makan babi atau makan babi? Jawab dulu. Tapi nggak ada ayatnya. Lu jangan makan babi. Lu tidak makan babi itu kagak ada ayatnya kayak gitu. Intinya tuh Yesus Tuhan berkata di Matius, kagak ini dah, kagak peduli kita mau makan apa. Nah Apa, itu kata Bang? iblis. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ulangan 4 perintahnya jelas, bahkan di Ulangan 27. Dengar, Ulangan 27 nomor 26, apa kata Tuhan di sana? Barang siapa yang membaca imamat pengharaman babi lalu tidak mempraktekkan dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Ayo. Ini Yang kenapa ketiga. babi yang disalahin sih? Ya ampun babi lo kalau bisa ngomong Tuhan katanya melarang, gua kok. lagi yang disalahin. Tuhan melarang. Ntar dia. Coba kamu arahkan pandangan matamu di dalam Yesaya 66 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Apa kata Tuhan di situ? Apa kata Tuhan? Sesuai dengan kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak. Aku Tuhan akan datang bersama dengan malaikatku dengan pedang berupa api, dan akan membakar semua pemakan babi, pemakan tikus, padale, pararang, dan seterusnya. Itu dalilnya ada.
Aku Tuhan akan membakar habis semua pemakan anjing, pemakan babi, pemakan kura-kura, padale, paniki dan seterusnya. Baca Yesaya nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku Tuhan akan datang membakar habis seluruh pemakan babi, pemakan tikus, balau, padale, semuanya akan aku bakar dengan api. Baca. Pemakan unta. Pemakan unta. Baca. Nggak ada dalilnya. Sampai 2 menit sebelum kiamat tidak ada dalilnya pemakan unta akan dibakar api. Carikan saya. Kalau saya juga ikut Anda. Kalau ada. Juga tadi cari, tidak akan ada itu. Tuhan. Segala cara. Imamat 11 nomor 7. Yesaya 66 nomor 17. Aku Tuhan akan datang. Aku Tuhan akan datang. Coba Dinda Rashid buka Yesaya 66 nomor 17. Kita buktikan ini. Aku Tuhan akan datang membakar semua bulu pantat, bulu kumis, bulu kucing, semua akan aku bakar dengan api. Yaitu orang-orang yang punya makan bulu babi, siapa itu? Jenggotan siapa? makan babi, makan kucing, makan anjing, makan tikus, makan balau, padale, pararang. Dimakan semuanya. Kata Tuhan, aku akan datang membakar itu semua. Itu dalil. Tuh abang tuh jenggotan. Itu dah tuh. Besarin. Nah, baca Dinda, baca. Yesaya 66 nomor 17. Iya. Mereka akan menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa. Teman-teman dewa. Teman-teman dewa dengan mengikuti Dewa di situ seorang bahasa yang aslinya ada di Theos. di tengah-tengahnya yang memakan daging bedua dan binatang jijik seliana, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Parah lo bang, diganti nama Demikian gua firman Tuhan. Oh ini ya, yang memakan daging babi sama daging tikus ya. Biarin gua diudat, gua ikhlas. Iya. Itu nggak dihujat, itu data Kak Ari. Tapi itu diganti sayang, diganti pakai nama gua sayang. Oh ya Tuhan, masa diganti pakai nama gua. Itu kan daging babi paling. Bentar. Kasih nama rahasia. Pinter bener dah. Nih. Saya Dan binatang-binatang jijik serta balawo. 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 Manrasai. Coba kamu binatang jijik serta balawo. Hari turun aja Hari. Biar lama. Petrik serta Petrik tuh. Hari turun aja. Petrik tuh. Enggak apa-apa bang, sama Bang Zuma asik sih. Ini diskusi cuma berani sama cewek, nggak berani ditanya. Kristen kak, baru dibahas. Patrick, diam dulu Patrick sebentar. Jadi ini ya, Aldin. Iya sebentar Patrick, sebentar Patrick. Jadi ini ya teman-teman, selalu saya himbau yang usianya itu sudah di atas 25 sampai 30 sampai 35 karena mungkin kalian baru nikah atau baru hamil. Ingat, himbauan yang namanya dari Posyandu untuk ini puasa, yang namanya tapi imunisasi puasa. ikutin. Nah, Bulan kayak begini kalau cuek imunisasi. Apaan sih? Ya. Bang Rasid suaranya Jadi jangan kecil. cuek akan imunisasi. Begini gedenya ya. Kok Ya, imunisasi? bulan puasa tapi mulutnya seperti ini, diskusinya seperti ini. Ya, Nur Alin. Kita membahas Ini isi ketawa, Bible. ketawa. Tadi itu yang kita baca itu kitabnya Yahudi yang kamu ambil di dalam agamamu. Itu kitabnya Nggak agama jadi lain tuh, masalah, yang kalian memang jadi ambil. masalah buat kalian. Wih, Memang masalah kalian nggak kalau nyolong. kitabnya agama Yahudi kok ada di kalian? Wah, Masalah ini itu. kasihan nih, kok kepanasan. Justru yang kasihan itu kamu. Kenapa ngambil kitabnya orang? Orang Yahudi juga nggak marah, kok kalian kepanasan? Bagaimana nggak marah? Wong itu cuma terjemahan. Justru menggelikan Cahayu. Kalian kepanasan. Kok panas pula dari tadi kita tertawa di sini. Kok panas Berani sama pula? cewek, nggak bisa diskusi. Yang panas itu ente. Yang panas jangan itu mulut ente. congor, makanya mulutmu nanti tambah ke depan. Jangan mulut congor doang. Aduh, itu kitabnya Yahudi. Lawan cewek Kenapa aja kamu yang kalian nggak sewa? bisa.
Jangan bawa Ya, karena data memang palsu. semuanya di sini yang Boleh Kristen nggak kalau cewek bertanya, semuanya. Kalau iman kalian bisa, coba Data bertanya. palsu. Berani nggak? Data palsu katanya, data palsu katanya. Berani nggak aku bertanya tentang Al-Quran kalian? Berani nggak Saudaramu aku sudah tanya, bulan-bulanan dari tadi, bukannya kamu ingin membantu? Iya, itu dia. Karena Ari memang, Ari itu mutadi, makanya kalian kepanasan. Berani nggak lawan aku? Lu kok panas? Berani nggak? Apa yang panas kira-kira? Aku nggak panas, aku nggak Berani panas, aku apa? cuma bilang. Boleh nggak aku bertanya? Ya, gimana? Coba Ya, aku silakan. bertanya. Oke. Silakan. Kenapa? Yang pasti Kenapa? kamu tidak bisa menegakkan agamamu ya. Iya, sebentar Bang, ya. aku tanya. Dengar Agamamu. dulu. Kenapa Agamamu nggak umat bisa kamu. Islam, dengar, jangan Iya, dipotong. agamamu Jangan nggak bisa ya. biasakan modal Agamamu comot nggak. itu ya. Jangan biasakan modal comot kalau orang bertanya dengar. Silakan. Ya. Dalam Ya, Al-Quran silakan. mengatakan surat Di Hud ayat surah 1 apa, ayat mengatakan. berapa? Dengar, diam dulu, Coba diam. bacakan. Diam dulu. Sambil dibaca, Dengar, Bang. buka aja, dengar, diam dulu. Dibaca, Arasid dibaca. buka data. Surat Hud mengatakan, surat Hud ayat 1 mengatakan Al-Quran itu ditulis dan diturunkan dari sisi Allah secara rinci dan teliti. Ya, secara rinci dan teliti. Terus? Sekarang kamu buktikan di mana Muhammad disunat. Tolong buktikan dalam ayat Al-Qurannya. Mati Mija. Ayo. Ya, malu kan? Nah, nggak bisa, coba buktikan. Buktikan, ayo. Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaan, buktikan kalau Islam itu benar. Udah, slow. Allahu Akbar. Pak, Coba buktikan, Islam siapa yang bisa buktikan? Pak Petri, Dia Pak minta Petri. Kristen kan ini. Pak Petri. Ini Kristen di atas. Buka aja, buka. Kristen di atas. Ya, Pak Petri, Ya. Coba kalau room buka. cuman khusus bertanya, room khusus bertanya Kristen, silahkan masuk ke rumah Rashid. Itu bebas bertanya. Sudah, ini aku udah bertanya nih. Kerasi kamu ada di sini. Sekarang kamu Oh, di sini debat. Di sini debat, Pak. Coba buka. Di sini debat. Di sini debat. Buka, nggak apa-apa. Buka aja kalau memang bisa. Kalau buka aja. Coba, Islam buka. Ntar dikasih Ayo, ntar apa? dikasih Bukan ayat Nurani. ditanya mana tulisan sunat, mana tulisan sunat. Nggak Dikasih bisa, tahu nggak bisa ikuti buka. dia. Jadi gini. Ayo, mana? Jadi gini. Gini. Macet. Dengar. Silakan. Dengar. Ya. Ketika kemudian di dalam Al-Qur'an tidak ada disebutkan perintah sunnat Al-Quran kepada Nabi surat Hud ayat Muhammad. 1 mengatakan Al-Quran ditulis secara rinci dan teliti, diturunkan dari sisi Allah. Buktikan di mana Muhammad disunat. Oke. Ketika Al-Quran dikatakan diturunkan kepada Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau beri peringatan dengan kitab itu dan menjadi tanya pelajaran bagi apa, orang-orang jawabannya beriman. apa? Dengar. Ya, katanya tidak bisa bicara kalau orang lagi bertanya. Giliran saya menjawab, sesuatu di mana? giliran Coba bukti. saya menjawab, kemudian Anda yang kepanasan. Iya, Gimana buktikan. Anda ini? Ayo. Nah, ini saya mau menjawab. Silakan. Pakai data. Ya, terus buktikan Anda, di mana datanya. bagaimana saya mau menjawab kalau Anda ngomong Ya, terus? ayo. Nah, Anda diam, oke? Silakan. Oke, Anda diam ya. Nah, jadi gini, Al-Quranul Karim diceritakan oleh Allah kemudian di dalam surah Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam di data ayat 130. Siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, maka adalah orang yang memperbodoh diri. Wa may yaghdhabu an Nggak nyambung. Bukti. Mampus kan, tinggal ditombol kan, mati Ya lah kau. bang, temen gua itu beneran. Gua waktu itu belajar sama dia. Enggak nyambung dia itu, enggak nyambung. Tapi minimal kan jangan diturunin. Ya, sekarang Terus gua ada temennya nggak nih? sekarang saya jawab Tolong. pertanyaannya. Sekarang saya jawab pertanyaannya. temenmu Rafael sama Ya, Freddy. sekarang saya jawab. Sekarang saya jawab ya. Dia bertanya tentang Al-Qur'an, kaitannya dengan sunnat. Yang pertama yang harus dipahami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'anul Karim. Perintahnya diantaranya adalah summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Perintah kepada Nabi Muhammad agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Hanya orang Kristen cupu bin Bahlul yang gepeng kepalanya
yang tidak mau mengaku Abraham itu salah satu ajarannya adalah perintah sunat. Al-Quran kemudian menerangkan, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan dengan sempurna. Di antaranya adalah bersunat. Sekali lagi, hanya orang Kristen yang bocor halus kepalanya kiri kanan, yang gepeng kepalanya, yang kempes kepalanya kayak balon, yang tidak percaya kalau Nabi Ibrahim itu bersunat. Al-Quran itu bahasanya tinggi, sastranya sangat tinggi. Jadi ketika ada perintah ikutilah ajaran Nabi Ibrahim, itu sama dengan perintah ikuti sunnat. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapakah yang kemudian memperbodoh diri, yang membenci agama Ibrahim, yang membenci ajaran Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan, dibenci, maunya 3. Nabi Ibrahim mengajarkan sunat kulub, nggak mau, maunya pelihara helm kulub. Nabi Ibrahim kemudian mengajarkan kurban hewan, tidak mau, harusnya manusia yang harus jadi korban di atas pohon. Inilah orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, dan kata Allah, illa man safiha nafsa, itulah orang bahlul yang memperbodoh dirinya. Abang Jadi ketika- abang Sabar. itu cerita sama aku ritual-ritual di perjanjian lama ya. Begitu sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ya, Begitu. ya Allah. Nah, Tuhan Yesus datang Yesus jauh-jauh berkata, dari ya, langit, oke, dari kembali surga lagi kita. turun, Oke. kagak ngurusin sunat. kagak ngurusin sorry. Fisik kan, sunat kan. Yesus Terserah berkata, mau disunat kayak mau kagak. Yesus berkata, terserah. Lukas Emang. 16 nomor Nggak ngurus 17, fisik. sebelum langit dan bumi lenyap, perintah sunat tidak akan batal. Baca. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang kau temui tidak memotong sunat, tidak menyunat kulupnya, maka bunuhlah dia, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Hayo. Disebut bunuh, mana disebut bunuh cuma. Silakan Anda baca. Baca. Silakan Anda baca. Barang siapa Jangan yang ngadi-ngadi. tidak sabar. Baca, mana? Sabar. Makanya sabar. Kejadian 17 nomor 14. Nomor Di situ punggung. diperintahkan. Nomor punggung. Di situ diperintahkan diapakan? Coba. Diapakan? Baca. Iya, kagak punya kitab di Kok dibaca? apa ayatnya? Kamu kok takut? Ayo. Kagak takut, emang kagak tahu. Perintahnya ada di apa? mana. Perintahnya apa ketika Ayatnya. diperintahkan kemudian? Jum. Baca. Ya Zoom in baca 10, mana? baca, zoom Kirain in mau 10. disepil, gua tungguin aja. Sepil Kan saya sudah baca tadi kan? Bangku. Udah kubacakan tadi. Barang siapa Baca yang Bang tidak Juma. menyunatkan kulupnya, maka dia harus apa? Harus dikarat dalam bahasa Ibrani. Karat itu apa? Dilenyapkan. Apa itu dilenyapkan? Apa itu dilenyapkan? Itu kejadian itu kan itu perjanjian lama sebelum kedatangan Tuhan Yesus harus Kristus diapakan? itu kejadian itu. Mana Dan orang yang tidak disunat, yakni dikerat kulit katanya, maka orang yang pertama dilenyapkan belum abad satu orang sebangsanya. itu belum abad satu itu kejadian dilenyapkan itu itu ada di apa? perjanjian lama kawanku abang Kejadian berapa? Kejadian berapa? perjanjian lama itu kejadian Dilenyapkan itu apa? itu kejadian itu perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus datang ribet banget Iya juga kan yang gua ngomong, membatalkan Mbak. ini setan kan, yang membatalkan ini kan iblis. Kata siapa yang membatalkan Kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 19. Matius 5 nomor 19. bukain Matius coba. tuh Wah, silakan. minta tolong nyuruh Di apa Islam Ibrahim sunat, datanya mana? Ibrahim sunat di Islam, semua goblok. ya Allah Cuma dia yang bodoh Islam supaya dapat koin. Bicara Kristen, Nabi Gio, Muhammad slow. sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi Ibrahim disunat pada usia 80 tahun. Oke.
Nah sekarang kalau saya balik nanya samamu, di mana Yesus pernah mengaku dirinya disunat? Ada nggak? Begini. Bahwa sunat Sudah main tombak, sudah main tombak. Tombak Bang Zuma. Tap-tap layar teman ya, yang di bawah nih, banyak kali komplain. Tap layar malas. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun ia paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan duduk di tempat yang paling rendah Bilang Muhammad Raja kerajaan sorga. Gak ada di sini. Gak ada sunat di sini. Diam dulu. Tetapi ia melakukan dan mengajarkan. Duduk. Rasid yang bilang Muhammad Raja Seks ya. Apa? Ada turun kayak begini. Anaknya Edis turun. Bang Zuma udah minta naik belum Bang Glenn? Belum. Lu ini kali kau sama Bang Zuma. Rasid. Sebentar. Bang Preming, sebentar. Saya mau Kami di sini puasa ya, Preming ya. Kalian Kristen kalau nggak teratur saya turunkan. Kami puasa, jangan terpancing gara-gara kalian ya. Jadi nggak teratur saya turunkan. Bicara kita ganti-gantian. Ya gantian, aku kan belum bicara. Ya ganti-gantian bicara. Ari Selina. Kapan aku? Iya. Nah, tadi kan kamu mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya kan, karena Ya. dia mau naik katanya kan. Kami semua. Semua Kalian kabur. semua. Dengarkan. Ketika saya meninggalkanmu selama-lamanya, artinya apa? Tidak akan baliklah? Tidak akan Tidak balik lagi dengan tubuh kemanusiaan. Betul, saya nanya Karena kamu. memang sudah tubuh ilahi. Bukan. Kalau saya pergi selama-lamanya dalam hidupmu, berarti saya tidak baliklah Lagi. Oh, kalau manusia nih, ceritanya manusia ngomong sama aku. Ngomongin manusia, ketika Iya, orang manusia ngomong sama itu aku. pergi selama-lamanya atau apapun itu, melakukan selama-lamanya artinya tidak balik lagi, ya kan? Ya belum tentu juga sih, kalau manusia kan bisa bohong. Tuhan Manusia nggak bisa bohong, yakin? Iya. Nah. Coba nih belajar baca nih. Kan kau mengharapkan sekali nih kedatangannya. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk apa ini? Selama-lamanya Ya, duduk di sebelah kanan tahta Allah kerajaan Bapa. surga. Yesus nggak turun lagi. Betul, puasa itu duduk tuh maksudnya puasa. Lanjut karena lanjut. Lanjut. Duduk selama-lamanya, cie. Iya, duduk di kerajaan surga. Iya, selama-lamanya artinya Ya sudah emang dia tidak duduk turun di lagi. kerajaan surga selama-lamanya. Sesuai perjanjian dong. Orang duduk doang apa Sesuai perjanjian susahnya? dong. Kalau selama-lamanya artinya Jadi kan dia duduk Tidak di kerajaan kembali surga, Bang. iya, artinya kan duduk di kerajaan sorga, duduk selama-lamanya, tidak turun lagi. Iya toh? Lah orang bumi Saya milik jawab, dia saya jawab. kapan aja bisa turun. Iya, betul, pintar. Begitu. Suka-suka Kapan dia, aja dia bisa Bang. turun? Iya. Iya, kapan aja, Bang. Orang dia penguasa. Orang dia penguasa bumi itu. Kalau Yesus itu sudah di sorga. Loh kenapa Dinda tidak Rasid, bisa? Yesus. Ya, dia memang juga ada di Dinda Rasid. mana-mana, serah dia, suka-suka dia. Dinda Rasid, Sudah tahu kalau dia sudah duduk di sorga, kenapa tidak ikut dia yang duduk di sorga sana, Bang? mana Dinda Lah, Rasid tadi meninggal keluar ya? dong. Iya, Betul. siap. Betul. Kanda. Tadi Betul, itu betul, apa? betul. Duduk selama-lamanya. Iya. Aduh, di Kisah Para Rasul 7 nomor 55, di situ dikatakan berdiri di sebelah kanan Bapak. Mana yang betul? Elah, mau berdiri, mau duduk, Bang. Ya elah, lu duduk itu kuasa. Duduk selama-lamanya atau berdiri selama-lamanya? Elah, Atau mau dia duduk mau jongkok, berdiri. duduk Serah jongkok? dia, Bang. Ya kan? Habis berdiri, duduk, Suka-suka dia, duduk, dia yang berdiri, punya duduk, dia yang punya berdiri, surga. duduk, berdiri. Dia yang punya Juga kedudukan. megang kunci Dia yang punya surga, serah kedudukan. dia. Yang mana yang Iya, benar? benar. Berdiri Artinya atau dia bisa duduk, dia bisa berdiri, Bang. Dia yang punya Dia yang punya Ya enggak, kedudukan, masalahnya mau dia berdiri, mau mengatakan mau duduk jongkok. selama-lamanya. Artinya dia sudah di sorga, Kalau Bang, duduk bukan selama-lamanya berarti tidak berdiri. Gimana dong? Kan dia udah punya kedudukan. Coba, Mau dia jongkok, mau berdiri, suka-suka Coba dia. Dinda Rasid buka Kisah Para Rasul 755. Yang mana yang betul? Dia Duduk apa berjalan-jalan berdiri? sudah. Berjalan-jalan sudah dia di surga. Kalian itu gimana sih? Serah dah. Kok suka kali bohong? Di Kagak kitabmu bohong, sendiri Bang. mengatakan Itu maksudnya duduk itu adalah berkuasa. selama-lamanya. Tapi di Kisah Rasul
7 nomor 55 Yesus berdiri. Yang mana betul? Berarti Duduk kalau- apa berdiri? Dia jalan-jalan, ya kagak begitu. Ya jalan-jalan. Iya. Kalau Juma duduk dia nggak bisa berdiri lagi kalau Juma duduk. Dia duduk untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah, Kisah para rasul. Terus Iya di kerajaan Di sini, surga. Terus dia ngapain? ngapain? Di langit kemuliaan Allah. Apa? Yesus berdiri. Berdiri, Iya mau berdiri, mau jalan-jalan. berdiri sama duduk satu tempat. Ke Indonesia. Berdiri sama duduk di satu tempat. Yang mana yang betul? Berdiri sama duduk satu tempat dia Juma. Enggak ada kayak Berdiri gitu. sama Bawa duduk dia satu pandai-pandaian kau. Yesusnya duduk apa berdiri? Nah sekarang kalau Juma duduk di Abang, perkara duduk di duduk kursi berdiri Juma. ya? Apa Juma? Kalau apa Juma duduk nggak mau berdiri selama-lamanya lagi? ya tidak berdiri, Bang. Kenapa duduk selama-lamanya? Ih, Masalah berdiri aja duduk dimasalahin. ya iyalah, namanya Makanya, kita. Bang. Kalau Duduk semua kalau berdiri kitab apa itu bedanya bermasalah, sama di surga, Bang? maka Terus kalau agama Muhammad itu Bang duduknya di mana sekarang Bang? Muhammad dia duduk di mana Bang? Dia berdiri di mana Bang? Si Masya Muhammad, Bang. Allah, Coba Masya Bang. Allah. Coba Masya coba cari Bang Allah. ayatnya di mana Daripada Isa, duduk berdiri Bang. Daripada Isa itu nggak jelas dia beol atau Coba, gimana coba. di surga itu. Enggak apa-apa, enggak jelas menurut Anda, enggak apa-apa. Yang penting jangan bernarasi duduk selama-lamanya tapi berdiri. Muhammad berdiri di mana Bang sekarang Bang setelah mati Bang? Ada urusan Dia dengan duduk di diri. mana Bang? Enggak Muhammad. ada urusan, enggak ada berdiri urusan. pegel, ibarat kata Sekarang yang jadi permasalahan itu Nggak ada yang memberitakan urusan. duduk, Nggak ada urusan. duduk Nggak ada selama-lamanya. Tapi ternyata juga berdiri. Yang mana yang betul? Takut Nggak ada urusan. ekonomi Gunda. Assalamualaikum. Yang lain lagi Bang. Waalaikumsalam. Ayo mana ini? Kayaknya kursi roda apinya itu hancur, kayaknya terbakar api, makanya dia Ya berdiri. kagak. Iya Api kan, itu adanya Yesus cuma di dibilangnya. neraka. Di surga mana ada api? Dan di surganya, di Bahaya, surganya semua kan Yesus datang. cerot-cerotan. Yesus datang itu dalam kursi roda api loh. Surganya Bang Suma kan cerot-cerotan. Jadi harus bagaimana kalau Bang? Itu ketua berdiri. kalau ketua api Allahu duduk di Akbar. ketua api itu berdiri nggak ketua api. Loh, surganya Bang Suma bagaimana Tuhanmu Bang? dikatakan Itu duduk duduk selama-lamanya. gimana, Bang, kalau dia cerot-cerotan Tidak di ada dalam? dikatakan ketua api duduk selama-lamanya, enggak ada. Kata duduk Mending artinya kita berkuasa. Yesus Susah dikatakan amat sih. Itu duduk kan bahasa selama-lamanya. Surganya Bang Suma nanti bagaimana Bang? Berkuasa dia di surga. Jadi suka-suka Allahu dia. Akbar, Masya Allah. Ngapain kayak di Masya surga? Allah, Masya Allah. Enggak, Ya kan? bukan begitu. Duduk aja Masa kita yang dimasalahin. ngatur? Kitabmu Lah yang iya, mengatakan duduk aja dimasalahin. Yesus Lah, bagaimana? duduk selama-lamanya di dalam surga katanya. Tapi ternyata Kecuali kalau keciduk di disebut data terbang. lain. Kisah para Rasul 7:55 Yesus berdiri di samping Bapa. Mana yang betul? Berdiri apa duduk? Udah suka-suka Ya kan namanya Tuhan, juga Bang. Jangan diatur Tuhan mau duduk kayak mau diri kayak. Benar. Yang penting Enggak adanya di kompak, surga. enggak Udah kompak titik. ini. Kagak nyaho. Wartawannya nggak ngompak dia. Oh, Satu menuliskan kesel. duduk selama-lamanya, satunya mengatakan apa? Duduk dan berdiri atau dua-duanya gitu loh. Kalau dia dua-duanya berarti dia apa? Skop jam berarti ya? Iya. Tadi ada yang bernarasi tentang sorga. Nih, tentang sorga nih. Tadi bernarasi tentang sorga. 16.000 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi, Bagi Tuhan. Anjir. Ikut andil berarti ya. Kalau di dalam Asih, itu Matius, bukan surga. kalau di dalam Apa tuh? Matius Lu mah nggak jelas, 19 bacanya cuma begitu nomor doang. 29, Yesus Baca yang jelas dari menjanjikan awal. 100 istri bagi pengikutnya di surga. Apa lagi? Iyalah. Mana Matius ada? 19 Orang nanti nomor tuh ya 29. kita itu kayak malaikat di surga. Begitu. Matius Malaikat suci kan? 19 nomor 29 Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya. Kagak ada dibohongin Kalau sama Bang ada? Zuma mau ngajak. Kalau ada, Ya, paling Bang Zuma tambah-tambahin. Coba Enggak. lihat dari tadi juga Coba, Bang coba. Zuma tambah-tambahin sekata dua coba kata. Dinda Rashid. 3 kata. Dinda 4 Rashid. kata.
Ambil versi KJV-nya yang lebih tua daripada Bible Indonesia. Ambil yang lebih senior. Nyari yang tertua. Ya iya dong. Kan yang baru. Original teksnya yang asli ada kata guneka. Guneka itu istri dalam bahasa. Dan setiap orang, dengarkan. Balawo, dengarkan. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri, guneka, istri atau anak atau ladang demi namaku dia akan menerima 100 kali lipat. Itu bukan di surga, itu bukan surga, itu kayak gue sekarang. Akan gitu. Ini posisi mewarisi gue sekarang nih. Dalam hidup yang kekal di mana? Surga. Hidup kekal di mana? Hidup yang kekal di mana? Di mana? Ya, Yesus. Di mana? Buat gua, Bang. Kan gue tuh kalau masuk Kristen gue nggak ada saudara. Terus ginjal Paulus tulang Markus. Lagi juga istri kagak ada. Jantung mungkin pindah ke kanan kan. Saudara Ari, Yesus ini ditanya oleh muridnya Petrus. Ini untuk muridnya, pengikutnya Bani Israel, bukan untuk Kristen. Kalau Kristen surganya beda lagi. Kalau Kristen nanti surganya, sabar. Kalau di Kristen surganya itu semua orang Kristen akan menjadi mempelai wanitanya Yesus. Itu Kristen. Yang jadi pertanyaan, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan framing ini? Badannya berotot, dadanya berbulu, betisnya itu dan pahanya penuh bulu. Habis itu dia jadi mempelai wanita. Gimana? Coba bayangkan. Saudara framing berjenggot, berkumis panjang, dada berbulu, betis berbulu. Habis itu dia pakai gaun pengantin wanita. Bayangkan aja. Bayangkan si framing menggunakan hak tinggi. Jalan pengantin, betisnya berbulu. Kayak mana ceritanya itu? Tidak ada kawin-mengkawin, Bang. Di sana marilah kita bersuka-cita dan bersorai-sorai. Apakah itu? Bersorai-sorai, sebab dan memuliakan. Apalagi itu? Baca. Kelihatan sini. Dan marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Begini, memuliakan dia. Sabar, framing, sabar. Huruf besar. Memuliakan dia huruf besar. Karena hari anak domba ini huruf besar, D-nya juga besar. Kalau besar, D besar. Domba, Lagian nyanya ini huruf besar. Halo. Nggak ada. Kami nggak dengar. Nggak ada orang sini, nggak ada orang, hei. Nggak ada. Saya perkenalkan nama saya dulu. Iya. Nggak ada. Kami nggak dengar suara Anda. Maaf. Oke. Halo. Kami nggak dengar. Waduh. Bahaya. Ya Allah, gue udah 2 hari nggak tidur. Gue bisa tidur pagi ini lah. Ya Allah. Iya Pak Freddy-nya. Pak Freddy. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Lanjut. Dan memuliakan dia. Dia ini huruf besar. Dia ini huruf besar karena hari perkawinan anak domba, A-nya besar, B-nya besar. Berarti ini Tuhan ini. Mampar si jaluk nih anak bembe. Allahu Akbar, Masya Kiasan lagi. Ya betul, kiasan. Yesus datang sama dirimu, bukan kiasan. Kalau baca Alkitab itu harus ada kiasan, ada tipologi. Kalau baca Alkitab harus belajar budaya orang Israel. Saya framing, tunggu ini. Sip, nanti ngamuk dia. Pran, ngomong apa kok Pran? Bentar framing, ngamuk. Nih, soalnya udah dikasih unjuk nih sama Tuhan nih. Dari tadi gua nggak dikasih. Iya sebentar ini framing. Ini Frans ini nanti ngamuk habis suaranya. Frans, ya silakan. Nih Seliana baca nih. Belajar lu kan murtad nih. Lanjut. Baca nih.
Baca Alkitab itu harus Sebentar, belajar sebentar, budaya framing. orang Israel. Sebentar framing. Hai Sebentar, anak-anakku. Ya, Karena Paulus kamu- di situ hamil. Karena kamu aku menderita sakit apa ini? Bersalin. Bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Paulus hamil. Kata bersalin di Kalau ayat situ. secomot gitu, gua kagak paham, kagak ngerti. Ya, Gua kalau belajar dibaca satu dari semuanya perikop. tetap aja bersalin. Perikopnya apa? Kata Dia bersalin lagi di menceritakan situ. apa? Gitu. Kata bersalin di Apa? situ Karena kisahnya untuk banyak menjelaskan. banget, Bang. Gua juga Kata bingung bersalin di jadinya. situ untuk Tolong. menjelaskan bahwa udah banyak orang-orang yang sudah dimenangkan, baik itu di jemaat Korintus, baik di jemaat Galatia, Efesus. Jadi supaya mereka jangan meninggalkan Injil itu, karena di dalam Injil itu ada keselamatan. Jangan dia sia-sia karena dia Saya sudah tidak bisa bayangkan Paulus hamil 7 bulan bersalin dia gitu berkembang. maksudnya. Sudah paham. Tuh udah dijelasin Bang. Makasih ya Bang Nah. penjelasannya. Makasih Iya. Bang. Maaf. Betul. Oke, Frans, ada yang mau disampaikan Frans? Saya tuh mau perkenalkan diri saja. Saya Iya, Frans. silakan, Bang. Salam hormat ke Garis. Terus Hari Kamis. silakan. Sabtu ini, Bang. Iya. Sabtu. Hari Hari Sabtu, Bang. Astagfirullah. Hari Sabtu, Bang. Ya hari Mangkok ya. Manggil Mending gua lah, Ari. Ari aja pun udah berantem, apalagi disuruh saya. Mending lah. Itu manggil gua Ari. Masih bahas hari aja udah berantem gitu. Dia bilang hari Kamis. Orang bilang hari Sabtu. Oh. Bahas hari aja udah berantem, apalagi bahas Hayan. Aduh, sakit kepala. Mabut. Ya Pak Nugroho nih, Pak Nugroho. Ya bagi Ini Katolik santun nih. Pagi, Pak Nugroho saya Pak Nugroho ini luar ini Katolik. apa? Katolik. Katolik dia. Katolik ya, beliau Katolik. Iya. Bapak angkatnya Ari. Apa Bang? Bapak angkat. Pagi Bang Apa? Zuma, pagi Bang Rasid, pagi semuanya. Pagi. Selamatkan pagi. Pagi Bang Nugroho. Pagi Bu. Ya lanjut tadi Bu. Jadi kapan lagi Pak Nugroho? Kapan? Apanya? Apanya? Udah berapa persen? 80% cemana? Belum, masih jauh. Insya Allah hari ini. Masih jauh. Apa yang belum? Saya lagi mikir kalau saudara Fremi ini disunat pakai gunting apa ya? Waduh, diikat pakai karet. Diikat itu pakai karet. Punya dia itu sudah tumbuh kerang soalnya. Yang namanya buat tanaman itu. Gunting rumput. Mana bisa? Gunting rumput ya, gunting Jom. rumput itu tepat tuh. Abraham aja disunat umur 90 Pakai kapak. tahun. Umur 90 Oh, iya, iya. tahun. Iya betul. Oh iya katanya milah tapi Kayaknya nggak mau tahu. pakai gergaji aja mungkin Iya, betul, ya. Pakai gergaji atau pakai sinso gitu ya kan? Abang emang masuk surga nih. Kudu ngeliatin begituan ya. Emang masuk surga nih di surga ngeliatin ituan ya. Maksudnya disunat apa enggak gitu. Jadi Kayak begitu menurut apa? Ade ini nanti di surga kamu nggak punya kelamin gitu. Enggak, Kelaminmu jadi hilang. maksud aku gimana caranya kan disunat apa enggak gitu kan misalkan ya. Misalkan contoh aja ya gitu. Terus emang harus telanjang gitu di depan Tuhan. Itu Ya sih. ampun ya Karim. Ya makanya untuk ngeliatin Dengar- sunat apa enggak. Dengar. Makanya kan gue bilang Yesaya Tuhan tuh tidak bicara fisik. 52 nomor 1. Tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat ke dalam Yerusalem baru. Nggak boleh. Itu satu. Mana ayatnya? Yesaya Nanti juga itu juga 52. ayatnya yang diceritain di perjanjian lama pasti.
dikeluarin Iya, lagi saya sebelum 52 kedatangan nomor 1. sebelum datangan Tuhan Yesus. Tidak boleh Yang abad masuk pertama. orang Betul, yang betul, itu perjanjian tidak lama. bersunat Ya udah, ke perjanjian lama tuh Yerusalem pasti. baru. Itu untuk YSKR ibadah orang keempat Yahudi. nomor 9 Tuh, tidak boleh orang-orang orang yang Yahudi. bersunat masuk ke dalam bait Betul. suci. Wahyu 17:21 tidak boleh masuk surga orang yang tidak bersunat. Tuh. Kalian Itu yang di kemana Wahyu udah bawa sunat kulung? hati itu, sunat hati. Ya sunat di hati. Wahyu. Sunat hati itu adalah ikhlas menerima segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan sunatkan kulupmu. Orang yang tidak sunat hati, orang yang membangkang perintah Tuhan itu sombong, angku seperti iblis. Bukan, ketika dia tidak. diperintahkan Tuh sujud kan dia nggak teman-teman sujud. banyak kiasan kan sunat hati. Coba dah lu pikirin, masa hati kita tuh disunat gitu di Iya, dulu. sunat hati itu kemudian artinya disunat- jangan sunat sombong. hati. Itu kan Di dalam nggak kitabnya mungkin. orang Yahudi, kitab Ulangan itu dikatakan tentang sunat hati. Sunatlah hatimu agar engkau tidak membantah perintah Tuhan. Sunat hati artinya rendah hati. Sudah. Ya, gitu, rendah kita hati harus rendah terhadap hati. Tuhan. Tidak sombong ketika diperintahkan jangan nggak terima makan babi. Yesus Tuhan itu orang nggak bersunat hati, nggak terima Yesus Tuhan mengatakan Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Masa Yesus Karena mengganti Makanya jadi maksudnya Tuhan? nanti kan rendah hati. Nanti kalau udah rendah hati kau terima Yesus Kristus gitu bang. Gimana Betul, ceritanya? betul. Itu Yesus bukan aja rendah sudah hati, merendahkan itu manusia diri menjadi rendah. manusia. Yesus aja sudah merendahkan diri jadi manusia. Udah Masa ya, kamu nggak tugas mau kami merendahkan udah diri? selesai. Tugas kami udah selesai, saudara-saudara. Kami udah menyampaikan bahwa Yesus memberikan tanda kedatangannya. Selain tanda itu bukan Yesus. Silakan Anda kalau Anda mau menuhankan Kristus yang datang kepada Paulus, silakan. Tidak ada paksaan. Oke, Tugas kami hanya menyampaikan bersyukurlah berarti. bahwa Ya. itu bukan Bersyukurlah berarti. Maria gitu ya. Oke. Itu Bersyukurlah berarti Zuma udah nggak mau lagi ngasih tahu bahwa dia tidak mau membantah lagi ketuhanan Yesus. Bersyukurlah berarti Zuma nggak mau debat itu lagi Tuhan kalian, ceritanya. masa mau dibantai? Itu Tuhan kalian, sembahan kalian. Silakan Anda Ya, iya. menuhankan Yesus Kristus, silakan. Tapi saya hanya mengatakan hati-hati, karena Yesus kepada muridnya Bani Israel mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Kalau Anda tidak mau waspada Nggak. ya nggak apa-apa, kan kalian bukan murid Yesus. Kalian bukan Nggak murid ada Yesus. disebut. Nggak. Apa pula nggak ada? Tadi udah dibahas 1 jam lebih pun nggak ada pula. Yang ada Mesias palsu, iya. Tapi kalau Yesus Ya, palsu, Kristus palsu berarti. Iya kan? Kristus palsu juga enggak. Mesias palsu. Dengar kagak sih? Dan tadi kita Mesias sama-sama itu bahasa Mesias Yunaninya palsu. apa? Kristus. Lu. Mesias itu bahasa Ibrani. Bang, gua kan orang Bah, Indonesia, iya, Mar. pakai bahasa Indonesia aja lah. Ribet bener. Oh, nggak bisa gitu, karena Yesus menggunakan bahasa apa? Yesus menggunakan Iya, bahasa ya Arab. itu dia Tuhan bang, bisa segala bahasa bang. Tuhan Lah, nenekmu gua. kiper. Tuhan pula kau bilang. Lah, dia Tuhan bisa segala bahasa. Kagak pakai kita belajar Ibrani juga, kagak disuruh. Ya, kita mah Kenapa baca marah aja. kalau disebut Yesus Tuhan? Cuma kenapa marah? Enggak marah, saya cuman geli aja karena Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan. Matius 7 nomor 22, Iya, nomor itu yang 23. tidak mengikuti kehendak Bapa, artinya tidak ada benar nggak? tuh. Ada Kristennya nggak nggak kehendak benar-benar, Bapa Bang. agar manusia menyembah Yesus? Ada nggak kehendak Bapa itu? Ada nggak? Adalah Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yohanes 15. Yohanes 15. Iya. Mana Ketika Yohanes? kamu mengenal aku dan kamu di dalam aku, maka kamu menyembah aku. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui mulai aku. nakal. Mulai Itu nakal, mulai gua nakal. hafal tuh. Ayat itu tuh. Tidak ada seorang Iya, pun yang datang kepada coba. Bapa kalau tidak melalui aku. Itu apal gua Enggak, coba kasih. Gua hafal satu menyembah ayat. aku, menyembah Ah, aku mana kasih. perintah? Mana kehendak Bapa Kasih. agar menyembah Yesus mana? Mana? Iya, Kehendak kan Bapa? kalau nggak- Pakai acara aku itu apa, Bang? Mana kehendak Bapa? Ya itu, Yesus itu kehendak Bapa. Mulai nakal. Mulai cipek kepala ini kalau begini.
Nggak ada cerita itu. Lah, udahannya kan jadi aku dan bapak satu. Dengan Udahannya satu begitu, apa? ada Satu itu nusa, satu ayat. bangsa. Satu Udahlah. bahasa. Dinda Dito, kan Dito mungkin bisa masuk. Silakan. Siap Gurunda, siap. Silakan. Saya bikin kopi dulu campur masako. Boleh. Kang itu saya ngomong bentar aja Kang itu. Saya ngomong bentar aja. Oke, silakan. Pak Nugroho, silakan. Pak Ari, Pak Bang Framing, ayo kita diskusi yang kiranya nambah ilmu yuk, biar enak bagi-bagi kan. Jadi Baik. jangan ribut-ribut. Ayo Kang tuh. Yang kiranya nambah ilmu aja. Oke, kiranya nambah ilmu. Nggak seperti tadi pagi ya. Nggak seperti itu ya. Aku mau coba Pak Framing aja lah. Pak Framing, ini di Ari diem dulu ya. Pak Framing tadi mengatakan menyembah Yesus, menyembahnya